Ya, selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi di acara Beta Talks. Hari ini tanggal 30 Agustus 2024. Dan hari ini kita akan mengulas sebuah buku ya, karya Mas Dino Michael yang terakhir. Oh, kamera saya mirror ya. Judulnya Menuju Kesadaran Kosmik ya. Ini adalah bukan karya yang terakhir ya, tapi karya yang bisa dibilang Yang, karya yang keberapa ini Mas Dino? Ketiga. yang ketiga ya, Ya, itu yang ketiga. trilogi ya. Trilogi itu. Trilogi. Judulnya Menuju Kesadaran Kosmik ya. Ya, Nah, hari ini kita akan mengulas ya bersama Mas Dino ya, apa aja isi bukunya, terus ya, kira-kira mungkin kita juga akan bahas bagaimana pengerjaan karya ini, kemudian berapa lama seperti itu. Nah, ya. ini Mas Dino mau share PowerPoint-nya atau dari saya yang share PowerPoint? Mungkin dari Mas Reza dulu aja ya. Dari Mas Oke, Reza untuk PowerPoint. PowerPoint yang tadi ya Mas Dino. Ya, yang tadi. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah bisa terlihat ya. Oke, oke. Nah, perasaan saya ini ya bisa Ya. bisa apa Nah, namanya yang jadi yang bicara itu akan muncul fotonya di sini tapi udah gini aja kayaknya udah bisa deh. ya, Oke, ini ya Mas Dino ya saya ya, langsung boleh. full screen. Nah, nah, ini Mas Reza untuk kan PowerPoint ini slide-nya paling saya cuma agak singkat aja. Kan nanti kan kita akan berdiskusi ya. Jadi Ya, slide itu cuma pengenalan aja secara sepintas ya isi hmm, buku ini. Nah, nanti kita ya, akan berdiskusi. ya, Oke, saya mulai. Baik, selamat malam teman-teman. Malam ini saya ingin memperkenalkan ya, mereview buku yang saya tulis. Ini buku ketiga ya. Saya membuatnya ini dalam, saya istilahnya di trilogi ya. Jadi ada tiga buku yang bertema UFO. Dan yang ketiga ini bisa dibilang puncak dari karya saya ya. Setelah ya ada 40 tahun lebih saya mempelajari UFO. Dan dalam hal tertentu saya merasa menemukan jawaban ya dalam hal tertentu ya, tentu saya nggak, tentu kita masih belum bisa menjawab semua. Nah, nah ini yang akan kita bahas di Beta Talk malam ini. Oke, oke, saya langsung dari slide pertama. Ini saya kutip dari kata-katanya Friedrich Nietzsche. Dia seorang filsuf. Ini mah agak kontroversi ya. Mengapa saya mengutip ini nanti akan saya bahas. Dibilang begini, sudah hampir 2000 tahun dan tidak ada Tuhan yang baru. Wah, ini berkesan agak gimana gitu ya. Oke, lanjut slide berikut ya. Oke. Nah, saya juga mengutip ini kata-kata yang sangat tepat ya untuk buku saya ini. Ini dari ufolog terkenal Jack Valley yang selalu sering saya ulas ya. Menurut Jack Valley, pendapatnya begini ya. Fenomena ini memiliki basis teknologi. Namun kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa emosi yang ditimbulkan para saksi bersifat religius. Nah, ini kata religius ini yang saya ingin garis bawahi ya. Nanti akan jelas ya apa yang dimaksud dari kata-kata Valley. Sebab bisa dibilang inti dari fenomena UFO selama ini ya, khususnya dari tahun 47 sampai akhir 90, ya poinnya ada di sini, yang bersifat religius. Walaupun penampilan UFO emang berkesan seperti pesawat luar angkasa mekanik ya istilahnya. Oke. Ya, slide berikut. Nah, ini adegan dari film War of the World. Ini juga relevan buat buku saya ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya memulai buku dengan adegan ini. Mungkin ada yang ingat ya, adegan ini di mana Tom Cruise ya, dia bertemu seorang reporter wanita yang menjelaskan rahasia kedatangan alien. Saya melihat ada yang paralel ya, ada yang mirip antara apa di film ini dengan apa yang saya tulis di buku yang ketiga ini. Nah, oke, slide berikutnya. Ya, nah ini fenomena yang telah diatur. Nah ini dari ada seorang dia seorang penyair ya, dia ini sebetulnya begini.
di Prancis itu ada ufolog terkenal namanya A. Michel ya. Itu dia di era 50-60. Nah, saat itu dia mempelajari fenomena misterius di Prancis. Itu yang disebut gelombang UFO. Jadi ada penampakan beruntun ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, September Oktober itu yang khusus ya penampakan beruntun itu. Sampai akhirnya di akhir Oktober fenomena itu berhenti. Nah, ini menarik buat A. Michel ya. Mengapa bisa ada penampakan yang seperti itu ya, gelombang UFO. Jadi terus menerus ya penampakan, habis itu berhenti. Nah, Michel punya teman, seorang penyair ya, namanya Jean Jean Cocteau ya, di bahasa Prancis ya. Oke. Nah, Jean Cocteau ini dia bicara kepada Michel, dibilang ya, kamu harus mencari tahu apakah semua piring terbang itu tidak mengikuti suatu perintah yang sekilas ya, pada pandangan pertama tidak dapat dicurigai oleh mata kita. Jadi maksudnya gini, fenomena yang terjadi di Prancis sepertinya itu diatur ya, uh, istilahnya by design ya, untuk meyakinkan bahwa alien itu ada. Nah, berdasarkan gagasan dari Jean Cocteau ini, akhirnya Michel dia membuat suatu teori ya, yang disebut straight line, di mana dia melihat ya sepertinya ada pola tertentu ya, sepertinya sudah diatur fenomena ini. Dan fenomena yang terjadi di Prancis bisa dibilang hampir ya di seluruh dunia ya terjadi seperti ini. Jadi semua sudah diatur. Nah, oke, okay. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini kasus Valensole ya. Saya nggak tahu di Perancis ya. Saya bilangnya Valensole aja ya. Nah, ini terjadi tahun 65. Itu ada seorang petani, dia melihat dua makhluk ya, dua makhluk kecil sedang meneliti tanah. Nah, pas dia mendekati makhluk itu, salah satu makhluk dia menembakkan alat kecil ya, seperti pensil ke arah Maurice Masse, ini nama petaninya ya, dan dia sempat lumpuh untuk sementara. Nah, ini sebenarnya cerita tersendiri ya, tapi yang jadi inti dari kasus ini, si Maurice Masse dia merasakan suasana yang damai ya, dalam waktu saat dia bertemu dengan makhluk itu. Dan ada beberapa investigator ya, mereka menyelidiki kasus Valensole. Dan yang menarik, Maurice Masse sendiri nggak terlalu memfokus pada teknologi dari alien ini. Dia merasakan sepertinya apa ya, suatu relationship yang misterius ya. Jadi ini agak agak berat sedikit ya, tapi poinnya gini, Mases ini nggak terlalu memfokus soal teknologi alien dari mana mereka berasal, tapi maksudnya suatu relationship yang tercipta pada saat dia bertemu. Jadi intinya makhluk ini pengen supaya Mase ini percaya bahwa mereka itu ada. Nah, model seperti ini itu terjadi di seluruh dunia tuh. Nah, makanya saya pilih kasus Valenzuela ini kasus yang tepat ya untuk membahas adanya ya nuansa, katakanlah nuansa religi ya, suatu kepercayaan dalam fenomena UFO. Nanti akan dibahas lebih dalam ya setelah ini. Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, bagaimana kesadaran kosmik ini terbentuk? Ada tiga cara ya. Pertama, dengan melakukan fenomena yang sengaja ingin dilihat. Ini dulu sering saya bahas mengenai ini. Dan kedua, dengan melakukan penampakan yang kontinu. Jadi terus-menerus. Tapi penampakan kontinu ini agak beda dengan gelombang UFO ya. Kalau kontinu di sini maksudnya, ya ada banyak kasus ya di mana saksi melihat alien, dan alien itu akan datang terus-menerus ya. Sampai akhirnya alien itu, dia pergi ya, entah kemana. Tapi efek dari penampakan kontinu itu membuat saksi jadi percaya kalau ada makhluk lain di semesta ini. Nah, cara ketiga dengan melakukan penampakan yang beruntun. Nah, ini disebut gelombang UFO ya. Penampakan beruntun tapi ada waktunya. Jadi ya ada waktu ya. Nah, setelah itu penampakannya ya bisa dibilang selesai ya. Nah, ini tiga cara bagaimana kesadaran kosmik ini terbentuk. Dan ini sangat kerasa setelah tahun 47 ya. Mungkin tahun sebelum itu juga mungkin pernah terjadi ya, tapi setelah tahun 1947 sampai tahun 1980 ya, fenomena ini sering terjadi ya. Sudah tahun 90 ke atas udah agak jarang. Ya. Oke, slide berikutnya.
Nah, ini contoh kasus ya dari penampakan dari cara yang pertama ya, bahwa mereka sengaja ingin dilihat. Kalau di buku saya ini, saya udah ada banyak kasus saya tulis di buku ya, tapi saya cuma kasih contoh dua aja di sini. Yang sebelah kiri itu terjadi di Pennsylvania ya, itu tahun 71. Dia ngelihat ada objek seperti apa diamond ya. Terus dia ngelihat ada shadow ya, ada makhluk, ada bayangan makhluk di pesawatnya. Nah, terus yang kedua ini di Pulau Reunion ya, itu dekat Madagaskar. Nah, jadi ada saksi juga melihat UFO seperti ini sebelum akhirnya UFO itu menghilang. Cuma ada poin saya di sini, ada unsur ya seperti kesengajaan bahwa mereka ingin menampakkan diri supaya tercipta suatu kesadaran dari manusia bahwa makhluk lain itu ada. Nah, di buku saya ini ada banyak contoh ya. Ini saya cuma kasih dua dua contoh yang sehubungan dengan ini ya, tema ini. Oke, slide berikut ya. Nah, ini pendapat dari seorang psikolog terkenal ya, namanya Carl Gustav Jung. Dia berasal dari Swiss. Nah, di era 50 itu Gustav Jung ini dia menulis buku yang sangat terkenal ya, Flying Saucers. Nah, Jung berpendapat bahwa fenomena UFO sepertinya merupakan harapan yang muncul dari alam bawah sadar manusia atau unconscious mind ya. Nah, mengapa mesti pesawat UFO? Kalau menurut Jung, kalau dalam bahasa Inggris ya, anything that looks technological goes down with difficulty with modern man. Jadi maksudnya segala sesuatu yang bersifat teknologi, kalau untuk di zaman manusia modern, manusia akan bisa menerimanya. Itu menurut Jung. Jadi sepertinya ya kalau menurut Jung, ya UFO itu suatu proyeksi dari manusia bahwa adanya makhluk asing yang kiranya bisa membantu kita ya, membantu masalah yang ada di bumi ini. Oke, slide berikut. Nah, ini pendapat Jack Valley ya. Nah, tujuan fenomena UFO atau UAP kalau istilah zaman sekarang, kalau menurut Valley gini ya, pertama mengarahkan umat manusia untuk percaya adanya makhluk lain selain yang melakukan perjalanan di luar angkasa. Nah, yang kedua mengarahkan manusia akan adanya fenomena supernatural atau psychic. Ini mungkin agak bisa jadi perdebatan ya, tapi nanti nanti kita akan diskusikan mengenai yang nomor dua ini ya. Nah, yang nomor tiga mengarahkan manusia untuk mendapatkan kesadaran atau consciousness yang baru ya. Ini suatu kesadaran adanya makhluk lain selain manusia. Dan ini bisa disilahkan sebagai kesadaran kosmik. Jadi ini menurut Vale. Ya hampir sejalan dengan yang Jung tadi ya, walaupun Jung pendekatannya agak beda, tapi intinya sama. Eh, berharap berharap akan adanya makhluk asing yang bisa membantu kita. Gitu. Ya, slide berikut. Nah, ini contoh kasus yang nomor dua yang agak kontroversi ya, soal supernatural atau psychic. Ya, itu bisa diperdebatkan ya, tapi Vale menyebutnya seperti itu. Nah, mengapa Vale bisa berpendapat seperti itu? Karena ada banyak kasus yang kadang-kadang di luar masuk akal kita ya, mengenai fenomena UFO. Ini saya cuma kasih satu contoh, Kak, karena di buku saya ada beberapa yang saya tulis ya. Nah, ini terjadi di Prancis tanggal 26 Agustus tahun 1974 ya. Jadi ada sepasang suami istri, malam-malam mereka melihat ke atas, ada objek bentuknya bulat. Terus pelan-pelan mereka melihat objek itu pelan-pelan ya, membelah dua, menjadi dua. Terus yang satu kelihatan mengecil, itu di gambar sebelah kiri ya. Nah, yang sisanya itu masih ada. Nah, di dalam itu terdapat dua makhluk ya. Nah, ini mereka lihat nih. Dan ini ya sebetulnya merupakan yang apa ya? Ya kalau kita buat kita mungkin ajaib ya. Yang terkenal di Prancis juga kasus Dr. X ya. Kalau ini lain lagi, bukan membelah tapi UFO-nya bersatu. Ya, itu ada di buku saya penjelasannya. Nah ini ya, ini beberapa contoh bagaimana kalau menurut Vale ya, sepertinya mengarahkan kita supaya adanya suatu apa ya, suatu kekuatan yang sangat powerful ya, yang bisa membuat seperti ini. Oke, ya slide berikut. Ya, nah ini Diana Walsh Pasulka ya. Ini dulu dulu pernah ada di Beta Talk ya. Nah kalau menurut Pasulka
dia punya kata-kata terkenal dalam bukunya ya. Saya berdiri di titik nol suatu agama yang baru. Jadi ini hasil penelitian ya, hasil riset dari Pak Sulka mengenai fenomena UFO, khususnya yang di Amerika ya, bagaimana UFO itu bisa akhirnya menjadi suatu kepercayaan ya. Emang dia nggak bilang suatu agama baru, belum ke sana. Dia cuma kasih istilah agama kosmik. Jadi, dan menurut dia, 60% kaum muda Amerika itu udah percaya ekstraterestrial. Ya, ini menurut Pak Sulka ya. Nanti prosesnya akan saya jelaskan di sini. Oke, slide berikut ya. Nah, nah ini menurut Pak Sulka ya, Pak Sulka. Paralel antara terbentuknya agama dengan fenomena UFO. Jadi menurut Pak Sulka ada kesamaan antara fenomena UFO dengan proses terbentuknya agama. Yang pertama, proses terjadinya agama biasanya bersifat wahyu yang datang dari atas. Fenomena UFO juga sama. Mereka juga ya bisa dibilang datang dari atas ya. Atau istilahnya aerial ya, fenomena yang datang dari udara gitu ya, dari langit. Dan juga ada banyak kasus di mana makhluk UFO memberikan wejangan kepada saksi ya. Jadi ini makin menunjukkan adanya nuansa religi pada fenomena UFO. Nah, yang kedua, adanya tempat yang sakral yang terjadi setelah mengalami pertemuan atau peristiwa yang luar biasa atau adekodrafi. Ini contohnya seperti di Roswell ya. Roswell itu ya walaupun kita emang masih kontroversi ya, tapi banyak yang percaya bahwa itu pernah ada UFO yang jatuh di situ. Akhirnya ya membuat jadi timbul suatu kepercayaan atau keyakinan ya bahwa ada makhluk asing. Nah, Roswell itu sampai sekarang ya banyak yang UFO antusias ya, sering ya katakanlah ziarah dengan tanda kutip ya untuk sana. Emang bukan Roswell aja ya, di mana ada UFO mendarat atau UFO jatuh, itu pun juga menjadi apa ya, ya katakanlah banyak UFO antusias jadi sering ke sana. Nah, yang ketiga, mengalami pandangan atau wawasan yang baru ya, setelah mengalami hal yang adikodrati. Ya, kalau dalam agama, misalnya Nabi, kalau bertemu dengan, ya, katakanlah yang kalau menurut mereka ya itu datang dari Tuhan, nah itu kan akan menimbulkan suatu keyakinan ya, atau kepercayaan. UFO pun juga demikian. Kalau kita melihat makhluk asing bertemu ya dengan makhluk asing apa, nah akhirnya juga menimbulkan suatu keyakinan bahwa makhluk asing itu ada. Nah, dalam konteks ini yang saya sebut sebagai uh, kesadaran kosmik ya, atau cosmic consciousness. Oke, okay. Slide terakhir ini terakhir ya. Ah ya, oke. Okay. Ya, itu pengantar ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dari isi buku saya ini. Oke, okay. Oke, okay, Mas Reza, itu perkenalan ya, pengantarnya dulu. Terima kasih Mas Inu untuk pengantarnya ya. Jadi Ya, kita mungkin akan ini ya eh, tanya jawab ya tentang proses, bukan hanya soal proses ya, tapi ya, juga semacam alasan mengapa sih Mas Dino menuliskan ini, kemudian membahas itu ya, boleh, seperti itu. boleh, Nah, boleh. saya akan mulai pertanyaan yang pertama ya Mas Dino. Tadi itu saya penasaran sekali ya dengan ini ya, Ya, dengan sebentar tadi saya sudah catat ya. Nah ini, kenapa sih Mas dalam buku ini ya dimulai dengan iya. adegan film War of the World? Dari semua Oh, film science fiction yang ada ya Mas ya, mulai ya, dari Alien ya, terus ya. macam-macam lah pokoknya ya, The Day Earth Stood Still, kemudian nah ini kenapa kok film Oh War of iya. the World? Oke, karena gini, saya melihat ada kesamaannya begini. Sama-sama alien itu punya suatu rencana ya. Kalau di film itu ya rencana rahasia untuk menginvasi planet bumi ya, kalau di film ya. Nah, kalau saya lihat dalam realita UFO, saya melihatnya mereka juga ada grand design, ada suatu planning, tapi ini bukan untuk menghancurkan bumi, tapi untuk membentuk new consciousness tadi. Nah, jadi saya lihat ada kesamaan di sini. Cuma ya tujuannya beda ya. Terus kalau di film kan kita tahu sendiri ya, itu kan untuk menghancurkan, menguasai ya planet bumi. Tapi kalau dalam fenomena UFO, mereka ingin membentuk itu tadi new consciousness. Nah, Hmm. Jadi ini makanya saya seperti mulai yang ditulis di ya, bab satu ya. Kamu oh belum iya, lihat semuanya ini ya. iya. Nah itu adegan itu yang paling saya suka dari waktu Tom Cruise sama reporter wanita. Kan reporternya kan dikasih lihat di monitor ya, Iya, iya, ada apa iya.
prosesnya. Nah, dia bilang, Tom Cruise kan dia nanya kan, nah perempuannya itu bilang, ya kamu belum lihat semuanya, belum lihat apa-apa kamu. Hmm, Jadi, nah ini relevan buat kita. Kita yang mengamati UFO juga, kalau saya lihat ya, kita sebenarnya masih belum banyak melihat secara keseluruhan ya di balik fenomena ini. Nah, mhm. itu dia Mungkin mas. mungkin gini ya, Ya, kalau contoh sederhananya itu kalau kita belum lihat apa-apa tuh gini, misalkan apa namanya kita dulu mengulas UFO dan alien di era 40-an sampai 2000-an akhir tuh ya, mungkin kita bertanya-tanya ya kenapa sih kok bentuk alien atau UFO itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kita ya, memperdebatkan itu mungkin sama aja dengan oh kita belum lihat semuanya gitu loh. ya, Itu betul jadi mas. bentuk-bentuknya itu pasti ada maksudnya. Kenapa kok mereka Ada begini? maksudnya. Kenapa mereka melakukan itu? Seperti itu. Betul. Hmm. Betul mas. Jadi emang, ya makanya saya pikir, wah ini kata-kata ini tepat nih. Kita Ya. belum lihat semuanya, harus Hmm, lihat hmm, hmm. ya lebih luas lagi ya. Nah, Nah, ini kemudian saya juga penasaran ya, kenapa iya. Jen Goldeu itu ngomong kalau fenomena UFO ini sudah diatur? Oh iya, itu ya. Mulanya dari itu tadi, fenomena terkenal di Prancis ya, UFO Wave tahun 1954 ya. Hmm, Jadi September Oktober itu penampakan beruntun ya, terus menerus. Ada alien, ada UFO-nya. Jadi itu ya bisa dibilang 2 bulan ya. Se- ya sekitar 2 bulan September Oktober itu yang paling paling ramai ya. Nah anehnya gini mas, setelah akhir Oktober berhenti itu fenomena. Nah jadi di sini Jean Cocteau itu dia kasih saran ke Amy Michel. Amy Michel itu ufolog Prancis hmm, saat itu ya. Dia selidikin khusus tentang fenomena ini. Nah dia kasih saran, sepertinya fenomena ini telah diatur. Nah coba coba kamu selidiki lebih dalam lagi ya. Nah, akhirnya diselidiki oleh Michel dan dia dapat polanya. Itu yang terkenal dengan straight line ya, garis lurus. Jadi kalau kalau di peta Mas, antara kota ini dan kota itu kalau dilihat di kalau kita kasih apa tanda ya, kelihatan tuh garis lurus. Kayak intinya gini, kayak terstruktur gitu Mas. hmm, Nah, makanya berkesan fenomena ini telah diatur. Dan ini berlaku juga di seluruh dunia Mas. Dan saya hmm. duga Mas, ini di buku saya juga saya tulis. Itu yang di Surabaya juga sepertinya terjadi seperti itu. Ya, Di ya, ya, ya. kalau ada bukunya, tuh, ini ada di bab, saya kasih lihat dulu ya, Hmm. gelombang UFO, Oh ya, ya, ini ada di bab ini sebentar, sebentar. Saya juga sempat ya, ingat. sampai cek, ya, ya, di bab ini mas, bab 5, halaman 3 ya. Bab Mungkin Mas 5. Reza bisa baca, bisa, atau apa boleh? Bagaimana Halaman 4, kesadaran kosmik terbentuk ini ya? ya, halaman Hmm. 43. Ya. Nah, nah di halaman 43 itu, saya kasih contoh yang terkenal juga mas, yang di Ngiliyep itu ya, di Malang ya. Hmm, Ya aliennya tanya, ini jagung. hmm. Jadi, nah, dia tanya masalah gini mas, sebelum penampakan itu sebenarnya di Surabaya juga penampakan beruntun kan sering terjadi kan. Ya. Bahkan ada yang ditembak tentara kita waktu itu ya. Hmm, Nah, jadi pola seperti ini juga mirip dengan di luar negeri. Jadi ada penampakan beruntun, nah habis itu baru muncul makhluk gitu. hmm, 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 hmm. Ya, Iya sih, jadi apa ya? Ngomong-ngomong soal diatur itu, kalau saya apa ya eh, boleh 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 ini apa bercerita sedikit ya, yang ya. kakak beradik yang lihat UFO di Ketintang Surabaya itu Oh kan ya, mereka kan rutin ya, walaupun satu mereka masih SD, tapi mereka itu rutin untuk mengamati objek-objek langit setiap hari Minggu gitu. Jadi ya oh saya ingat betul itu yang saya wawancara adik-adik si adik ini yang terakhir sekarang udah ya. usia mungkin 30-an gitu ya. eh Awalnya dari cahaya dulu Mas, cahaya dulu, Oh ya, terus betul. dilihat itu kok lama-lama gerak ya kiri kanan sampai sampai yang jadi apa gerakan paling eh, terakhir yang dilakukan oleh benda ini adalah dia ini Iya. seperti memutari sesuatu Mas. Jadi Mas itu bisa bayangkan ya Oh, ada cahaya malam gitu ya, sorry, cahaya kuning di langit malam, kemudian cahaya ini ya.
diagonal gini Mas, muter seperti memutari sesuatu, terus hilang. Nah, kalau Oh, yang lucunya atau uniknya, tiba-tiba tuh UFO segitiga tuh sudah ada di atas kepala mereka pas gitu loh. Jadi mereka tidak lihat dari oh, jauh ya, dari jauh kemudian ya. segitiga ini enggak. Tahu-tahu ketika cahaya itu menghilang, sudah ada UFO segitiga di atas kepala mereka pas gitu. Nah, Oh, ini kan jelas nggak mungkin random. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas, pasnya di atas iya, kepala itu nggak mungkin itu sebuah random betul, gitu loh. Pasti betul, mungkin UFO ini atau mungkin alien yang di dalamnya itu sudah memantau dari dulu. Oh, ini betul. bocah-bocah ini setiap hari Minggu sering Iya, jam 4 pagi ya, sering melihat ke atas langit untuk mencari melihat keindahan bintang-bintang betul. di langit malam gitu. Jadi tiba-tiba udah di atas sendiri gitu, Mas. Ya kaget itu kan kakak beradik itu. Oh, Gitu. iya, ya. Ya, jadi Nah, saya cukup iya, sepakat kalau diatur. Gimana, Mas? iya. Betul. Seperti kata Jack Valley, kalau bahasa Inggrisnya by choice, jadi pilih ya, Hmm, jadi dipilih. ya, Betul. Nah, kebetulan saya kutip di buku saya itu di bagian akhir ya, itu nanti aja. Tapi maksudnya, eh, emang betul Mas. Sepertinya nggak, bukan random ya, bukan random. ya apa by choice tadi kalau bahasa Inggrisnya ya, Ya, dipilih. Ah, itu dia. betul, betul, Mas, dipilih emang. Oke, nah Ah, ini terus sebentar. Apa ya. tadi itu ya? Enggak, tadi kayaknya di Zoom-nya ada sesuatu. Oh, Ini kemudian saya juga penasaran Mas Nuh ya, kenapa dalam kasus Valensole lebih terasa nuansa religinya gitu kalau menurut Mas Dino? oh ya. Oke. Jadi begini, setelah oh itu namanya Maurice Masse, saya sebutnya Masse aja ya. Ya, Tuh, Masse ini setelah dia bertemu alien yang kecil tadi ya, yang hmm, kelihatannya lagi neliti tanah, ya entah benar atau enggak kita nggak tahu tuh. Nah, itu dia itu timbul ini mas, suatu apa ya, relationship relationship yang aneh ya. Nah, waktu A. Michelle dia investigasi, nah dalam wawancara itu A. Michelle bilang gitu, itu makhluk sepertinya ingin sekali mencoba berhubungan ya. Cuma walaupun emang nggak sampai muncul lagi ya, dia cuma sekali aja muncul. Nah, perasaan muncul apa relationship-nya ini yang siapa Mas ini sangat merasakan. Nah, ini akhirnya membuat peneliti Michelle ya, dia sepertinya dalam kasus ini hal-hal yang bersifat teknologi, misalnya alien tuh dari apa bahannya dan dari mana mereka kok si Masnya nggak terlalu interest gitu loh mas, hmm, apa hmm, untuk hmm. kasus. Nah, terus kedua ini ada juga seorang investigator ya, itu di buku saya juga saya tulis, dia juga dapat laporan bahwa Masih ini sejak bertemu dua makhluk ini itu apa ya? Ya dia kasih istilah religious respect ya. Jadi misalnya tempat di mana UFO itu mendarat kayaknya sakral buat dia gitu mas. Jadi kayak ya kalau misalnya kalau dalam agama kan misalnya seorang utusan atau apa kalau ngelihat bertemu dengan sesuatu yang ya ilahi kan tempat itu kan jadi sakral ya. Masnya juga mengalami hal yang sama gitu mas. Jadi ya dia nggak terlalu interest soal hal-hal teknologi dari mana itu datang, tapi cuma dia ya jadi apa timbul rasa percaya aja gitu mas dengan bahwa adanya makhluk lain di alam sana. Ini emang sebetulnya agak mengherankan ufolog juga ya, karena begitu tanya soal teknis, kok dia nggak begitu interest. Dia lebih tertarik dengan keyakinannya bahwa makhluk asing itu ada. Nah, dan di dunia ini bisa dibilang hampir semua fenomena ya mirip-mirip inilah dari di kasus Valensole ini. Nah, Hmm. itu dia mas. Ya, saya coba membayangkan ya. Jadi Ya, siapa tadi yang mewawancarai Mas tadi itu Amy Michelle ya. Indonesia, dia terkenal dia. eh Biasa Amy Michelle ini yang bikin atau mempolarkan ley lines bukan bukan ya? Oh, strike line, strike line. Oh, strike lines ya. Ya, Oke, saya mencoba membayangkan kalau saya ini menjadi Amy Michelle ya. Kemudian saya bertemu dengan Maurice Masse. ya. Kemudian saya mungkin tanya gimana bentuk makhluk ini gitu ya, ataukah Oh, kamu mendengar suara atau enggak atau sesuatu yang bernuansa teknis teknologi ya. Tapi itu ya, tidak betul. dijelaskan oleh Maurice Masse gitu ya. Terjelaskan. Dia Dan dia dia nggak begitu interest. dia karena Maurice Masse lebih kepada kesan religi yang Kesan. Ya. muncul dari makhluk ini ya. Nah, Oh.
Iya, iya, Ya, iya, jadi iya. lebih ke relationship dibanding hal-hal yang itu tadi scientific, teknologi. Ya itu kan pertanyaan kita semua ya. Tapi lucunya, Hmm, Pak kok nggak begitu interest ya. Dia malah lebih senang cerita bahwa oh ada makhluk lain di semesta ini ya, dan mereka ingin menghubungi kita gitu loh, Mas. hmm, Jadi, hmm, nah ini ciri bisa dibilang ya hampir seluruh dunia juga mengalami seperti ini juga, Mas. hmm, hmm. Saya ingat Mas, saya pernah melakukan ini ini ya sambil mungkin sharing cerita ya, mungkin Apa, supaya ada Justru kesamaan kita gitu ya. sambung. Ya, Saya ingat tuh, saya pernah mewawancarai via Zoom ya, tapi iya, seingat saya nggak saya rekam ya. Ada saksi mata itu bernama bernama Bambang waktu itu. Saya lupa oh ya, dia tinggal di mana, tapi bukan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, tapi masih di Pulau Jawa, tapi mungkin di Jawa Barat. Mungkin oh Jabodetabek saya juga agak-agak lupa. Nah, beliau ini ya, punya rumah. Nah, rumahnya ini Mas Dino itu di sekitar pegunungan, ya. Biasanya oke, kalau udah sekitar pegunungan gini, nuansa religi ini lebih terasa ini. oh Kalau oke. Sangat keras. saksi-saksi matanya ya. Nah, dia Ah, awalnya itu Pak Bambang ini melihat UFO yang berbelok ya. Jadi dia terbang ya, kemudian berbelok menyiku gitu ya. Kemudian dia ya, penasaran, "Oh, benda apa itu?" Nah, ketika ya, mungkin keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya, beliau ini pergi ke pasar. Pergi ke ya, pasar, nah sepulangnya dari pasar, saya nggak ngerti ya, apakah jalanannya waktu itu lagi sepi, atau saya ya, nggak ngerti ya, yang jelas kehadiran alien ini kan nggak pernah ceroboh ya Mas Dino ya. Pasti ya, pasti alien itu kalau mau menunjukkan diri ke manusia, dia nggak ceroboh. Dia pasti sudah memikirkan manusianya ini kebiasaannya apa. Sehingga ya, betul. akan aman buat si alien ya. Terus Ya, kesan yang diberikan pada alien ini lebih terasa. Nah, ketika perjalanan pulang itu Mas Dino, Pak Bambang ini cerita ke ya, saya lihat manusia api gitu. Loh, saya langsung pikiran saya kan agak agak bingung ya. Biasanya alien ini kan ya, nggak ada yang berwujud api gitu kan ya. ya, Ini betul. api Mas Dino. Dia bilang manusia api. Oh, Kemudian manusia apinya ini em, dia loncat di sebuah pohon. Dan pohonnya ini iya, ada bekas hangus. Dia sempat motret waktu itu ya, ada hangus. iya, Hangusnya tuh di ujung. oke, Aduh, saya lupa ya Mas Dino pohon apa ini. Tapi pohon ini runcing ya. Ada cabangnya, ada rantingnya, tapi ujungnya ini runcing. Nah, iya, ujungnya ini terbakar Mas Dino. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu Mas Dino? Nah, ini iya, seperti mungkin yang dialami oleh Maurice Marse ya. Beliau ini iya, kemudian merasa didatangi oleh orang-orang. Orang-orang ini datang dari mana juga nggak tahu, tetapi pertanyaan orang-orang ini tuh selalu gini, Anda ini keturunan ini ya, keturunan itu ya. Jadi keturunan kayak bangsawan atau apa. Jadi oh, ada kesan apa ya, religi atau mungkin semacam iya, kesan ancestor gitu ya, nenek moyang, kakek moyang atau apa gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini orang-orang itu siapa gitu kan. Pak Babang juga nggak pernah menceritakan. Orang-orang ini oh, siapa, pakaiannya seperti apa, nggak pernah cerita gitu. Cuman iya, dia ngaku kalau didatangi orang-orang, iya, ditanyain, kamu ini keturunan ini ya, mungkin pangeran apa, pangeran apa. Jadi, nah itu loh kesan-kesan apa ya, oh, bukan bukan klinik ya, apa ya namanya ya. Ya kesan iya, religi ya mungkin ya, kesan religi, religi keyakinan atau faith itu ya. Itu yang jadi oh, melekat. Dan boleh, Pak Bambang itu sama sekali nggak cerita loh. Mobilnya apa, tamu-tamu ini datangnya gimana gitu ya. Terus pakaiannya seperti nggak pernah oh, cerita gitu. Tapi yang ah, ditonjolkan beliau ini kesan. Mungkin iya, seperti ini yang dialami oleh Amy seperti apa? itu baru masih. Jadi Dia kalau itu pertanyaan saintifik atau yang teknologis mungkin nggak nggak dibahas kelihatannya sama kita dia. ah, ah. Tapi lebih yang itu tadi yang seperti tadi Mas Reza bilang ya. Jadi apa ya relationship tadi ya. Hmm, hmm, Nah hmm, hmm. kalau di kasusnya Masih sampai tempat UFO-nya pun jadi sakral. Jadi kayak orang apa ya? Ya kayak kalau dalam agama kan misalnya ada penampakan malaikat Hmm, atau apa kan itu kan jadi sakral ya. hmm, Nah, hmm. Masih pun juga mirip-mirip seperti itu, Mas. Cuma kalau tadi Pak Bambang ya namanya ya. Iya, ya. Nah, yang sejauh Mas Reza tahu apa ada mungkin apa ciri-ciri agamanya mungkin religi apa ada kerasa mungkin misalnya oh dia tempat ini buat dia sakral atau yang semacamnya mungkin kalau Mas Oh, Reza saya seperti itu. ingat. Ah, Tamu-tamu ya. ini, tamu-tamu yang datang itu selalu tertarik dengan tempat tinggalnya Pak Bambang, gitu. Oh, oke. Entah kenapa, pokoknya tertarik dengan tempat tinggalnya Pak Bambang. Nah, di tempat itu pula kan Pak Bambang yang melihat UFO yang berbelok tadi itu ya malam hari.
Nah, soal soal yang manusia api yang dia lihat di jalanan sepulang pasar itu nggak terlalu ini sih. Cuman dia itu tadi Mas Nur, tempat tinggalnya dia tuh selalu merasa kayak didatangi orang gitu. Dan Pak Bambang selalu Oh, tanyain, apakah Anda ini keturunan dari entahlah kerajaan-kerajaan mana kayak gitu itu. oh ya. Hmm. Hmm. Jadi Nah, agak-agak mirip-mirip mungkin ya. mirip-mirip ya, walaupun ada berbeda, tapi sebenarnya mirip-mirip. Jadi poinnya yang bukan ya orang pertanyaan umumnya ya, apalagi pertanyaan para ahli ilmuwan kan pasti kan Hmm? nanya hal-hal yang teknis ya, saintifik. Ya, ya, ya. Hmm. Di sini kurang keras. Michelle juga ngerasain gitu. Kok giliran masih ditanya soal saintifik, kok nggak interest? Dia lebih senang itu tadi, Mas. Relationship tadi ya. Oh, ada makhluk lain di semesta yang mencoba menghubungi kita gitu loh. Ya, ya, ya. Oh, oh ya, satu lagi Mas. Saya lupa Hmm? di Mase tadi ya. Waktu dia ketemu makhluk, dia kan sempat lumpuh ya. Dia lumpuh ditembak makhluk itu kan. Hmm. Nah, waktu dia ketemu, dia merasakan damai gitu loh, Mas. Kayak peaceful gitu ya. Nah, jadi kesannya kayak bertemu malaikat lah gitu intinya ya. Hmm. Jadi poin saya gini, ada tempat sakral, ada rasa peaceful. Nah, jadi kan ya apa nuansa religinya lebih kerasa gitu di kasus paling sama. Loh, ini kok lucu ya. Tadi tadi saya itu ya sebelum diskusi beta UFO ini saya ngobrol dengan Kang Ferry. Waktu itu Kang Ferry baru sama Mas Dwinanto gitu. Ya, saya sedikit cerita soal sesuatu yang seperti ini gitu. Mungkin nanti akan kita bahas ya setelah setelah pembahasan buku ini loh. Kan biasanya kan ada jam Ah, bebas nih. Mungkin nanti kalau ada jam bebas, saya mungkin akan sedikit cerita soal. Nah, kita kembali dulu ke bukunya Mas Dino ini. Jadi ya, nanti kalau teman-teman ingin bertanya ya, ya, kita nanti batasi lingkupnya perihal buku ya, perihal buku atau ah, perihal kasus-kasus yang disebutkan Mas Dino tadi gitu. Jadi ya, mungkin nggak terlalu melebar kasus-kasus yang apa gitu ya, ah, maksudnya hal-hal ah, yang tidak ada dalam buku gitu. ya, Oke, nah, kita akan coba lanjut lagi ke pertanyaannya ya. ya. Nah ini mengapa ini? Mengapa Dayana Pasulka mengatakan adanya kesamaan antara terbentuknya agama dengan fenomena UFO? Oh iya, ya. Karena dia lihat istilahnya ada paralel ya, ada Hmm? kesamaan. Jadi kalau agama ya, umumnya kan prosesnya kan biasa dapat wahyu dari atas Hmm? ya. Ini agama apapun ya. Nah, nah itu wahyu dari atas. UFO pun juga bisa dibilang datang dari atas ya, atau istilahnya aerial ya, fenomena aerial. Nah, kalau dalam agama, setelah bertemu dengan yang dari atas itu, biasanya suka dapat wejangan ya, pada saksi yang melihat ya. Entah, ya pokoknya wejangan untuk berbuat baik. UFO pun juga sama, mirip itu dia. Kan kita sering kan dengar kasus di mana alien memberikan itu ya, wejangan supaya manusia berbuat yang lebih baik ya, eh, dibanding sebelumnya itu. Nah, terus yang kedua, itu tadi mas, tempat sakral tadi ya, karena sering terjadi ya, bisa kayak Roswell gitu ya, itu kan juga UFO itu kan katanya jatuh ya. Ya, emang kontroversi ya, tapi saya nggak terlalu fokus ke situ. Poin saya bahwa di mana UFO itu jatuh akhirnya menjadi sakral juga buat mereka yang percaya kalau alien itu ada gitu. Nah, itu yang Pak Sulkan lihat ada aja paralel. Nah, yang ketiga Hmm. itu kesamaannya ya. Biasanya mereka yang kalau dalam agama ya setelah bertemu dengan malaikat atau apa ya seperti itu juga menjadi apa pandangannya jadi baru ya, dapat pandangan yang baru, insight yang baru. Begitupun juga orang yang bertemu UFO atau alien dalam hal ini ya, mereka juga apa menjadi wawasannya lebih luas gitu, spiritualnya lebih luas pandangannya, dan mereka juga akhirnya menyadari bahwa ada makhluk lain di semesta ini. Jadi itu yang kalau menurut Pak Sukra itu kesamaannya. Ada tempat sakral, ada wejangan, terus ya ada wawasan yang baru. Hmm, hmm, Itu hmm. yang menurut. Nah, kalau dalam konteks UFO, ya wawasan baru itu ya itu yang sesuai buku saya ini, New Consciousness tadi ya, Cosmic Consciousness. Nah, dan suatu hari kita akan ke sana. Kita lagi menuju ke sana. Itu dia, Mas. Iya, iya, iya. Ya, menarik sih. Ini juga di bukunya Mas Dino ini yang tadi berkaitan dengan kenapa kok Pasulka seolah menyamakan fenomena UFO dengan fenomena apa ya
apa tadi ke terbentuknya agama. terbentuknya agama ini kayak saya coba sedikit sampaikan ya di halaman 93 ini ada kasus di daerah Oh ya, di sebuah kota yang namanya semoga saya nggak salah sebut ya Imjarvi gitu ya, Imjarvi ini oh yang di ya, Injak. Finlandia itu Ya, ya. Jadi ya. ini Mungkin bisa ada ada seseorang ya, dua orang ya, yang kemudian dia mengalami encounter beberapa kali dengan ya, humanoid yang sepertinya laki-laki, kemudian bertemu dengan humanoid perempuan, dan dia kemudian ya, mendapatkan kemampuan psychic ya, si salah betul, satu orangnya ini ya. Kemampuan psychicnya betul. ini atau orang, jadi yang lihat UFO-nya itu dua orang, tapi yang kayaknya Ya, lebih menonjol kemampuan psychicnya ini orang yang bernama Arno. Arno, Nah, betul. Arno ini ketika dia bertemu dengan makhluk humanoid tersebut beberapa kali dan beda-beda ya Mas Iya, Dino ya, nggak sama ya, iya. beda-beda ya makhluknya. Eh, ada yang sama, ada juga yang beda tuh. Deh. Oh, ada yang Yang sama sama deh. itu ya, Hmm? dia ketemu apa humanoid perempuan ya, yang Oh cantik iya. itu tuh. Hmm, hmm. Nah, ini ada ilustrasinya nih. Nah, Nah, dan Arno ini mungkin, oh iya ya, ini ada nih. oh, Kemana tadi ya? Ini ya. iya betul. Nah, eh Dia punya kemampuan prekognisi. Jadi ya, dia bisa mengetahui siapa pencuri yang saat itu ada di ya, sekitar lingkungannya. Jadi dia betul. ini kalau di ranah religion ya religion apapun, orang-orang yang Iya, bertemu dengan sosok-sosok yang mengklaim diri mereka dari langit ya, kemudian iya, dia dapat mukjizat gitu ya yang di dalam dirinya. iya. Ini hampir hampir seperti itu ya. Hampir seperti itu, Mas. Nah, nah kalau dalam konteks buku saya ya, sebentar, Mas. Bisa lihat slide dulu ya, slide yang Oh ya, slide-nya, tunggu deh, siapa? Vali mungkin ya, Vali. Oh, ya, bukan. Digeser aja. ya, Ini nanti, ah, ini bukan? bukan, bukan. Geser lagi, geser lagi, ah, geser lagi, ya, geser lagi, Mas. Ya, ini dia, ya yang tadi. Hmm. Bagaimana kesadaran kosmik terbentuk. Sesudah Valen Solé. Ini bukan. Bukan. Lagi, geser lagi sesudahnya ya. Geser lagi. Oh, ini mundur ya. Oh, Maju lagi. sorry. Ini berarti. Ini, Oh ya ya. betul. Nah, itu yang kedua, Mas. Poin yang kedua. Dengan melakukan Oh, penampakan yang kontinu. continue. Nah, jadi kasus yang tadi yang Mas Reza bilang di Imjarvi, nah itu saya kasih contoh detail, itu kasus yang kontinu. Hmm. Kontinu dalam arti dia terus-menerus datang kan, makhluknya kan. Iya. Nah, betul. Di buku ini saya kasih dua contoh ya, ya Imjarvi sama yang di Australia itu. Mungkin nah, di halaman ini Mas, 85 ya. Nah, Oh ya ya ya. itu sambil saya kasih lihat. Ya nih. Eh, Ya, enggak. kasusnya Mrs. Padi ya, itu juga gila juga kasusnya. Ini yang alien matanya merah tuh ya, bukan ya? Oh, Oh sebentar. bukan, Ini yang lihat alien kotak itu ya, UFO kotak itu bukan? ini oh bukan ya, bukan ya. Ini yang di Australia, halaman 84 ya, 84. Oh, Nah, 84 itu oh ya ya ya. itu. Itu juga itu Mas, dia didatangin terus. Oh Jadi ya betul betul. didatangin terus dan ya sampai akhirnya sudah keberapa kali baru akhirnya makhluk itu ya udah nggak muncul lagi ya. Nah, nah, khusus buku ini yang continue saya kasih dua kasus yang cukup detail itu di halaman belakang ya. Detailnya tuh saya tulis di sini. Nah, ini menarik juga, Mas. Ini teman-teman ya, juga supaya tahu. Halaman ini, Mas, halaman 79 ya. Ini kasus yang saya suka ini. Halaman 79, Oh, diamati kasusnya seorang Gaynor. Gaynor. Nah, kalau di slide saya yang pertama itu, Oh, dengan sebentar, sebentar. melakukan fenomena yang sengaja, yang tadi. Ya. Nah, jadi ya sambil saya itu, nah ini, dengan melakukan fenomena yang sengaja ingin dilihat. Saya pilih kasusnya Gaynor karena makhluk ini sepertinya dia tahu kalau dia diamatin oleh anak kecil ini ya. Hmm. Itu dia, tapi ya nggak ada respon apapun ya kecuali apa merasa bahwa dia diamatin. Hmm.
Uh, uh, Kasusnya Gaynor. Yang makhluknya berpakaian seperti pakaian penyelam ini. Iya, seperti penyelam. Ya ada helmnya, ada kata tabung oksigen ya. Gitu. Hmm. Oke. Ya. Oke, Mas. Nah ini ya. Bisa geser tadi? Ya, itu dia. Nah, betul. Nah, ini teman-teman, ini kasus yang menarik ya. Nanti bisa dibaca sini ya. Nah, jadi itu anak kecil jelas lihat ada alien di situ dan aliennya sepertinya tahu kalau dia diawasin anak kecil juga. Hmm. Uh, Ini kita kembali ke slide atau gimana? ya, kembali ke slide yang ada Jack Valley tadi ya. Itu Ya ini. sesudah ini ada contoh kasus. Ya, geser lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ini soal psychic itu supernatural, oke lah, itu bisa diperdebatkan ya. Cuma kalau menurut Vale ya, dia lebih cenderung ya, fenomena UFO emang mengarahkan kita supaya adanya sesuatu yang supernatural atau psychic. Nah, ini ada satu contoh yang ini tadi, Mas. Ini UFO-nya membelah diri, ini luar biasa banget Hmm. kasusnya ya. Dia pertama dia ngeliat utuh, ini di gambar sebelah kiri ya, bulat, terus membelah. Belahan yang satu jadi kecil menghilang, nah tinggal satu. Nah, yang di satu itu ada dua makhluk di sisanya itu. Ini betul-betul luar biasa, fantastis ya. Dia ajaib banget gitu. Hmm. Yang kedua, saya nggak cantumkan, tapi kita udah sering dengar kasusnya Dr. X ya, yang Hmm. kalau itu UFO-nya bukan membelah, tapi dia menjadi satu ya. Hmm. Uh, uh. Saya Nah, jadi ingat kemarin ini ya. apa? Aduh, saya kok lupa ya yang saya atau mungkin kita semua menyimak bukan seminar UFO ya. Jadi, Iya. oh ya, saya ingat nama ufolognya itu John, tapi John siapa saya lupa ya. John Dia Kill bukan? dari bukan dia di Oh, Inggris. Dia masih uh, hidup tapi sudah sangat tua ya. Nah, oke. dia ditanyain oleh apa namanya, bukan John Kill ini. Dia ditanyain sama penonton di video streamer itu ya, kasus apa yang paling menarik perhatianmu ya? Dia bilang, Iya. komentar komentator bertanya seperti itu. Nah, dia kemudian menjelaskan, oh kasus yang menurut saya paling menarik yang pernah saya tahu itu adalah The Flying Cross ya, atau penampakan salib terbang. UFO-nya ini berbentuk salib terbang. Tahun Oh, 1967 di Inggris ya, di di Inggris. Devon, Iya, di iya, iya, Devon iya. ya. Betul, betul, Ah, betul. polisi Flying yang Cross. Ya, polisi ah, yang lihat itu. betul Oh, betul. itu keren sekali tuh. Saya sempat browsing ya ceritanya itu. Oh, bagus sekali tuh. Flying Saya Cross. pernah tulis, saya tulis itu di FB kan, mungkin bulan lalu ya. Kasusnya ya di Devon itu Flying Cross. Oh, ini Ya, apa yang setan Devon itu bukan ya? eh, mungkin agak nggak tahu sebentar ya. Kalau di Devon yang terkenal memang Flying Cross ya. Kalau istilah Hmm, lain saya kurang tahu. hmm, hmm. Tapi yang dalam kasus ini dua polisi yang lihat, yang Iya, dia betul. sambil sambil kejar-kejaran kan sama Hmm, hmm, betul-betul. Ya itu tahun tahun 67. Mungkin itu ya hmm. maksud Mas Kota itu ya, dua polisi tadi ya. Ya, Ya, itu Flying Cross ya. itu apa ya? Kalau misal saya membayangkan dari si polisi ini ya, mungkin mereka Ya, berdua enak-enak patroli gitu ya. Terus di langit eh, tiba-tiba lihat ada salib gede terbang itu kan aneh sekali itu. betul Sama, betul. sama polisinya Iya. dikejar. Dan dia, nah ini menarik ya Mas. Dia merasa diintai. Nah, lagi-lagi by choice ya kita lihat ya. Ya. Oh ya, Hmm. oke. Oke, tunggu. Saya mau untuk buku ini, saya mau kasih apa, penjelasan dulu ya. Nah, untuk teman-teman di buku ini saya memberikan ini salah dua lampiran ya. Ini ada lampiran satu. Nah, lampiran satu ini tentang hal-hal mengenai sekitar UFO ya. Misalnya UFO itu biasa terlihat secara lebih dulu. Itu yang tadi Mas Reza juga bilang. Nah, terus adakah waktu tertentu dalam UFO? Nah, terus juga saya membahas warna yang suka berubah. UFO itu kadang-kadang warnanya suka Hmm. berubah-ubah ya dalam penampakan ya. Dia bisa biru, putih, atau merah. Nah, terus juga UFO itu sering terlihat pada malam yang cerah, penuh bintang, atau saat bulan purnama. Ini kayaknya dulu pernah kita bahas ya di Beta Ya. Talk. Nah, itu nanti penjelasan di sini. Nah, ini juga saya juga mengulas ini, walaupun saya belum bisa memberikan jawaban ya. Mengapa hampir semua bentuk UFO itu nggak begitu bagus? Nah, teman-teman bisa lihat sini Ya, ya. ya, ya. Ini ada, itu juga saya ulas. Terus yang saya ini,
ini seperti tadi videonya Mas Reza nih. Mengapa penampakan lebih banyak di era 40 hingga era 90 ya? Yang rame kok justru pada Oh, saat itu ya. Oh, tadi ini ada di video ya. Nah, yang terakhir di lampiran ini fenomena, fenomena UFO dan burung hantu. Ini nanti kapan-kapan kita ulas khusus deh ya, ya. fenomena UFO dan burung hantu. Nah, untuk lampiran kedua, ya, kalau kita bicara UFO, kita kan pasti akan bertanya ya, UFO itu apa? UFO itu siapa dan dari mana mereka berasal? Saya kasih beberapa, ya semua teori saya tulis di sini. Tapi itu kembali ke kita masing-masing ya, mau senang yang mana misalnya, mengerasa pas yang mana. Hmm. Saya kasih beberapa contoh ya, teori soal alien. Mungkin mereka dari planet lain atau galaksi lain. Ini udah umum banget ya. Mereka juga bisa berasal dari dimensi lain. Nah, terus bisa juga mereka itu time traveler ya, penjelajah waktu. Bisa juga mereka dari bumi ini sendiri. Nah, nah saya juga kasih cantumkan ya dari paling akhir yang dari dari Harvard itu ya. Ya walaupun dari mereka Islam belum dapat apa ya istilahnya kalau dalam ilmu rekan sejawat ya, belum diakui sama rekan. Tapi ya saya cantumkan di sini. Kan juga teori kita kan beda. Kita kan boleh apa aja kita teori. Ini yang terkenal ini Mas. Kalau itu terrestrial ya. Jadi UFO bisa datang dari bumi sendiri. Ya apa istilahnya itu. Cuma saya belum jelas ya dari bumi ini maksudnya apakah dari bawah bumi atau gimana saya belum jelas. Tapi maksudnya bisa juga mungkin nggak harus dari planet lain ya. Bisa Oh, juga datang dari saya sempat bumi sendiri. membaca Cuma sedikit tentang kripto terestrial ini, Mas Dino. Kalau saya ya, nggak salah baca ya, mungkin salah teman-teman, sorry. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Jadi ya. setahu saya itu kripto terestrial itu ya dari dalam bumi itu sendiri, tetapi tersembunyi. Bukan di dimensi lain, tapi Oh, kayak peradaban yang tersembunyi gitu, Mas Dino. Setahu saya loh, tapi iya, mungkin teman-teman bisa menambahkan gitu. iya. Betul, Mas. Itu yang saya baca juga. Cuma saya belum yang saja saya belum lebih detail ya. Pada khusus punya. Tapi ya, itu juga alternatif teori yang menarik buat kita ya. Hmm. Bahwa UFO, dan apa, asal usul dari UFO itu sendiri. Nah, di bagian akhir buku ini saya tulis juga pengalaman tulis ini pengalaman saya waktu melihat UFO di Di New New York York. itu yang saya sering Hmm. ya. Nah, itu ya di bagian akhir ya. Jadi ya, ya intinya gini, ini bisa dibilang puncak karya saya mengenai UFO ini setelah ya 40 tahun ya. Saya udah dari tahun 70 dari SD ya, saya udah pelajarin UFO. Dan saya paling kan menurut saya pribadi, saya merasa udah dapet jawaban. Oh, mereka rupanya ingin membentuk itu tadi, Mas, new consciousness. Nah, dan kalau menurut saya, ini detik ini kita lagi webinar, ini kita udah menuju ke sana. Cuma terus terang, saya nggak bisa prediksi seperti apa nanti ya fenomena UFO nanti di masa nanti ya. Tapi yang jelas ada fase baru. Kita akan memasuki fase baru. Cuma sampai situ saya itu beyond apa my imagination itu udah masih di luar kemampuan saya untuk membayangkan ya seperti apa. Tapi kita siap-siap aja, Mas. Jelasin fase Hmm. baru. Karena kan yang saya sering bahas sama Mas Reza kan, tahun 2000 ke atas kok nggak seramai dulu ya. Ya. Emang sighting ada, penculikan ada. Tapi intinya gini, nggak seramai waktu tahun 47 sampai akhir 90. Nah, Hmm. itu jadi pertanyaan kan. Jadi saya ngerasa ya, wah ini sepertinya ada, ya itu tadi, ada fase baru lagi nanti penampilan. Cuma ya, saya nggak tahu seperti apa. Tapi motivasinya jelas buat saya. Kosmik, karena cenderung memang mengarah ke sana. Nah, Hmm. itu sih mas. Oke, Boleh saya baik. tambahkan Hmm. sedikit ya? Boleh, boleh, boleh. Saya, yang saya cerita ke Mas Reza, setelah nulis buku ini saya merinding loh. Jadi, ini nggak, saya cuma cerita ini bukan promosi, bukan apa nggak ada. Saya emang itu yang saya alami ini. Ya ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ngeri-ngeri Karena karena membayangkan apa? bagaimana ke depannya. Bagaimana ke depannya? Yang itu di luar imajinasi saya. Tapi ya kita harus ya, seperti motor Beethoven, you keep watcher the sky ya. Kita harus amati terus nah, fenomena ini. Hmm. Nah, oke, mungkin kalau ada yang Ya, mau ini nanya tadi nanti juga ada boleh. pertanyaan ya. Saya bacakan ya. Ya, silakan.
Dari Mas Gatot. Selamat malam Ya, Mas Dino. Maaf agak menjurus ke agama sedikit. Dayana oh nggak Pasulka apa-apa. kan bilang bahwa fenomena UFO ini paralel dengan terbentuknya agama. Ini ada di halaman Iya, 59, halaman 59 bukunya Mas Dino nih. Ya. iya, Ada proses penyampaian pesan, ada tempat sakral dan wawasan bagi orang yang mendapatkan pesan itu. Nah, kemudian iya. Pasulka bahkan ke dekat lokasi jatuhnya UFO di Roswell dan menyebut sebagai tempat sakral agama baru. Pasulka Iya, sendiri beragama Katolik. For your iya. information, kalau di ajaran Islam disebut bahwa Nabi Muhammad eh, Iya, membawa pesan terakhir. Nah, saya ingin iya. tahu konsep di Katolik tentang messenger itu bagaimana? Apakah ada messenger terakhir? Saya personally lebih sepakat dengan kata-kata Vale bahwa kita mesti berhati-hati dengan UFO atau alien karena kita tidak tahu siapa mereka. Oh iya. Hmm. Eh, tuh, kalau ke agama nih, baik Islam, Katolik, atau agama Samawi, ya tentu juga, ya tentu maksudnya, ya kalau soal utusan ya, konsep kita sama, cuma kita mungkin beda junjungan. Tapi itu kita nggak Hmm. usah permasalahkan. Kalau soal itu, kita sama, Mas. Cuma kalau penampakannya seperti alien atau UFO, ya bukan apa ya, kita harus, apa ya, harus lebih kritis lah gitu ya. Hmm. Eh, eh, ya seperti kata Vali tadi, juga ya kita juga mesti apa ya berhati-hati juga gitu ya. Sebabnya Hmm. seperti Vali ini ngomong, kita juga nggak tahu siapa mereka kan. Hmm. Hmm. Itu di buku tuh kalau dalam ntar ya halaman 59 itu saya kutip dari Vale ya. Dia bilang dalam bahasa Inggris, ya trust no one, do not even trust what you see. Gitu. Itu kata Vale ya. Hmm. Ya jadi maksudnya ya kita mesti berhati-hati juga ya. Walaupun memang alien itu berkesan damai ya, peace ya. Apalagi kan efeknya kalau mereka yang sering saya bilang kan, ada spiritual yang baru kan. Hmm. Baik, kita tetap masih, ya intinya gini, ya kita masih belum jelas. Makanya di buku saya itu di halaman tadi ya 56 ya. Ini saya tulis ya. Ya tetap tidak jelas. Jadi palsu juga sebenarnya mempertanyakan juga itu, Mas Gatot. Nah, Hmm. Dan mungkin ini ya karena Pasulka itu Katolik bukan ya? Katolik apa Kristen ya? Saya lupa ya. dia gini, bapaknya Katolik, ibunya Yahudi. Tapi dia Oke. dia agnostik. Hmm. 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 Nah, Sebelumnya ateis. saya jadi Karena ingat dalam uh, dalam apa namanya seminar yang pernah saya ikuti. Jadi dia ya, mengatakan alien ini kan rata-rata kecil-kecil ya. Kemudian dia iya, menyamakan dengan apa namanya di agama entah Kristen atau Katolik ya saya lupa yang dia bahas itu iya. bahwa beberapa Uh, malaikat memang bentuknya kecil-kecil gitu. Jadi ya mungkin oh, Pasulka berusaha untuk bukan berusaha ya melihat adanya kesamaan. Oh, di iya. Kristen atau Katolik, ini maaf ya, saya lupa agamanya yang dia bawa waktu itu apa ya, tapi antara Kristen atau Oh Katolik, iya. dia bilang Uh, ya alien itu memang bertubuh kecil-kecil. Nah, mungkin di iya, agama kan juga ada malaikat yang bertubuh kecil-kecil. Jadi dia merasa ada iya. kesamaan kayak gitu. Oh iya. Saya tahu Mhm. itu Mas. Itu kasusnya siapa yang Santa Teresa Avila ya. Iya, iya, iya. Itu jadi Santa Teresa itu waktu dia mungkin waktu masih muda atau saya kurang ingat. Tapi intinya gini, dia pernah lihat ada sosok kecil. Cuma ya kalau menurut dia, belakangan dia tahu itu malaikat ya. Mhm. Ya, ini Ya, ya saya, Teresa Avila, Santa Teresa Avila ini kan yang dia mengklaim dia bisa melihat Tuhan, malaikat dan iblis kalau nggak salah. ya ada kemampuan yang seperti yang saya Mhm. ingat ya. Teresa Avila. Tapi nah, pengalaman Avila dengan pengalaman orang yang melihat UFO, itu kalau menurut Pak Suka ada paralel juga, ada Ya. kesamaan gitu. Karena gini, waktu Avila melihat malaikat kecil, terus cerita ke pastor ya. Kalau di Katolik istilahnya pastor pembimbing ya. Ini saya lihat ini. Nah, saya kasih dia buku. Nih, buku tentang malaikat. Kita baca. Nah, setelah dia baca, nah dia ngerasa dapat gambaran yang tepat. Begitu Oh. dengan UFO. Kayak kasusnya Betty Barney. Itu diculik. Terus mereka, si Betty dia akhirnya nyari buku UFO kan. Dan dia, oh ya Mhm. ini saya alami. Hmm. Terus, ya ada beberapa lagi deh. Mereka diculik. Terus kan, ya baca buku istilahnya book encounter ya. Nah, Hmm. di situ mereka jadi dapat penjelasan. Nah, paralelnya ini mas, yang
suka melihat Hmm. ada Oh, Mas kesalahan. Dino, apakah di saat-saat seperti ini pastor masih memberikan buku tentang malaikat ya kepada jemaat-jemaat Oh yang masih, bertanya? Oh, masih ya? setahu saya masih, setahu saya masih, karena itu ya kan kalau dalam pendidikan teologi ada ya, kan pasti ada buku-buku itu wajib ya. Nah, Hmm. tentang malaikat, tentang apa, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan Oh ya. Hmm. ada, tetap ada. Hmm. Oke, ini ada Mas Firman raise hand. Silakan Mas Firman. Oh ya, silakan. 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 Iya, eh ini Ya, selamat malam. Ini jadi tadi sebetulnya cukup menarik sih. Ini bukunya Mas Dino ini. Memang ya, kalau tadi mungkin Reza ngomong tentang masalah agama ya, mungkin tadi yang ya, mungkin kalau aku boleh boleh ini ngomong mungkin maksudnya Reza itu tentang Pak Bambang tadi itu mungkin lebih ke arah kebatinan ya iya, mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu sih, Res. Eh, ya agak-agak apa ya? Kalau kalau kita bahasa Jawanya itu menter-menter, menter-menter itu apa ya? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Soalnya Mirip-mirip gini, deh. memang antara spiritualitas dengan spiritualisme atau dengan yang agama iya, dengan religi ini kan hal yang batasannya tipis banget karena orang bisa spiritual iya, tanpa 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 agama gitu loh. Tapi pertama. Ah, agama juga belum tentu bisa jadi spiritual aja karena kebanyakan agama kondisinya iya, penganut-penganutnya malah kebanyakan hanya terfokus pada masalah ritual ritual akidah saja gitu loh lah. Ini kan yang banyak iya, disayangkan dan ada fenomena juga agama merasa bahwa spiritual adalah menjalankan akidah-akidah keagamaan padahal belum tentu seperti itu juga iya, karena banyak orang-orang spiritual yang iya, justru mendapatkan rasa spiritual mereka dari seni gitu loh, dari karya seni gitu loh. iya, Menikmati karya seni. Nah, kalau saya lihat sebetulnya mungkin dari bukunya saya belum baca bukunya Mas Dino ya, cuma yang Mas dipaparkan nanti kan cukup menarik karena ada beberapa kasus UFO yang saya juga tahu dan saya juga takjub gitu. Contohnya tentang adalah ada UFO yang tadi yang bisa membelah gitu loh. Nah, dan juga iya, ada UFO yang bisa menyatu. Mungkin kalau Reza tahu yang Dokter X itu sebetulnya itu bukan menyatu jadi satu full ya. Jadi itu ada UFO iya. bentuknya itu seperti kayak apa ya? Kayak tutup dua tutup tahu tempat apa namanya istilahnya kalau orang Jawa kan bilangnya dandang ya. Dandang itu apa itu istilahnya? Kayak nanak nasi ya. Penanak nasi, Ya, panci penanak seperti nasi gitu. iya Oh, baju iya, nanak nasi atau mungkin seperti lampu-lampu gantung gitulah. Nah, lampu gantung yang atas bawahnya itu ditangkupkan gitu loh, ditangkupkan gitu loh. Nah, ini ada dua benda. Nah, dua benda itu terbang bareng sampai akhirnya dua benda itu akhirnya mereka itu berjadi satu tapi cuma setengah gitu loh. Jadi oh, kalau dari bawah itu misalnya ya ada lingkaran dua, terus akhirnya jadi satu, jadi kayak angka 8. Nah, kayak gitu loh, Res. Hmm, hmm, hmm. Nah, berarti kan ini bangsa atau saya menyebutnya sebagai bangsa ya, bangsa atau ini yang menemukan yang membangun UFO ini sudah menemukan proses lebih dari sekedar nanoteknologi gitu. Jadi nanoteknologinya itu dua pesawat ini bisa melebur gitu loh. Berarti mereka bisa melakukan material material atau bahan bahan pembuat pesawatnya itu iya, sudah lebih dari apa ya mungkin entah mikroteknologi atau nanoteknologi jadi iya, eh, bisa melebur dan bisa memecah gitu loh kalau bisa seperti itu bisa menjadikan satu tanpa harus membengkokkan atau mematahkan bahannya gitu loh. Nah, ini kan unik banget. Berarti mereka sudah menguasai teknologi seperti gitu. Nah, terus tentang oh, iya, kalau 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 ini satu banyak kasus-kasus UFO yang unik banget. Nah, mungkin masuk dari si petani penampakan penampakan UFO di Prancis sangat di highlight banget di komik UFO itu ya komik UFO iya, yang episode 2 yang judulnya Tamu dari Luar Angkasa itu penampakan di iya. Prancis cukup 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 di highlight di situ termasuk yang si siapa namanya itu Ma- yang rel kereta api siapa namanya. Oh, Dwilde ya, Dwilde, Ya, Wilde, ya, Dwilde. ya, ya, ya itu yang dia sama anaknya jadi saksi, terus Iya, ayamnya ada yang diambil satu sama aliennya. betul. Nah,
penampakan terakhir di kalau nggak salah UFO Wave Perancis itu diakhiri kalau nggak salah ada penampakan ini cerutu hijau. Cerutu hijau di atas Oh iya, Paris. betul. Nah, terus cerutu hijau ini mengeluarkan piring terbang warnanya merah. Kalau nggak salah kayak Iya, gitu. iya, Termasuk penampakan Oloron dan Gailak yang sangat terkenal ya. Oloron dan iya, Gailak itu yang pesawatnya bentuknya kayak planet Saturnus, terus iya. jatuhin rambut bidadari kayak Rambut semacam kita. ya Angel's itu Hair kan ya. cukup ya Ya, Indus Hair itu kan cukup cukup oke. fenomena dan legend banget lah di dalam penampakan UFO. Nah, Ya, eh, mungkin yang dimaksud dengan Mase tadi dia kayak ditembak itu saya rasa mungkin gini Mas Dino sama Reza, mungkin eh, rasa tenang itu ya itu tadi spiritualisme gitu loh. iya, Nah, mungkin damai. karena dia mungkin pernah mendapatkan eh, asupan atau terpapar religi di masa kecilnya yang kemudian ketika besar menjadi lebih apa namanya istilahnya kayak gitu lebih lebih sekuler ya. Tapi Ya, terus akhirnya dia dengan setelah penampakan itu menjadi terpanggil lagi untuk mendalami religi lagi, mungkin seperti itu maksudnya karena dia mencari iya, ketenangan batin itu tadi. Nah, memang iya, kalau saya lihat sih kalau lihat beberapa fenomena UFO dan pemaparan UFO yang akhirnya masuk ke dalam kisah-kisah film-film Hollywood adalah terutama di film Taken ya. Taken sama apa tuh namanya yang Mel Gibson tuh jadi pendeta tuh apa namanya? The Sign. The Sign ya. sebentar. Oh iya ya, desain, desain. The Sign. The Sign Iya, sama mungkin Taken. Taken itu yang mini seri dulu ada di HBO, itu yang bikin Spielberg ya, Steven Spielberg. Nah, Iber. uh, mungkin Mas Dino pernah inget ya sama sama Reza ya? Taken, Taken. Tahu judulnya tapi belum Take pernah ya. nonton. Oh gitu. Saya belum habis, habis, Ya saya itu belum habis. Ah, ya yang main ya Dakota diceritakan. Fanning, anak kecil Ah, yang jadi anak kecil itu Dakota Fanning. Nah itu kan ceritanya UFO-nya itu digerakkan dengan salah satunya selain dengan teknik, secara teknologi, secara mekanik, iya. juga ada spiritual. Jadi ada six Nah, sense-nya di situ gitu loh. Nah kalau ya, kalau six sense aja atau mekanik aja nggak bisa gitu loh. Nah ini kan sebetulnya ceritanya kan gitu. Nah UFO yang ada itu ternyata kan itu kan ceritanya UFO yang katanya jatuh di Roswell itu gitu loh. Nah iya. ternyata UFO itu UFO kecil, ada mothership-nya gitu loh. Ceritanya kan gitu. Nah Oh, eh, nah, mothership-nya pun juga seperti gitu. Jadi itu UFO itu sebetulnya segala hal itu harus harus menggunakan apa namanya eh, supranatural apa namanya istilahnya itu psychic, ya six psychic. sense tadi itu psychic psychic plus teknologi gitu loh. Nah ini Oh yang iya, bukunya Mas Dino ini saya rasa bisa bisa ngasih pemikiran seperti itu bahwa UFO-UFO iya. ini sebetulnya teknologi juga tapi psychic juga gitu loh. Jadi Ah, mereka betul. sudah mencapai kesadaran peradaban seperti itu gitu loh. Jadi Iya, bukan mecah tapi malah jadi satu. Tapi juga bukan eh, akidah agama juga, tapi lebih ke jadi mereka misalnya andai kata mereka punya agama gitu ya katakanlah UFO-UFO apa ekstraterrestrial ini gitu. Itu mereka iya, lebih fokusnya adalah bagaimana mencapai pencapaian pada Tuhan, pencapaian pada lebih ke sufis. Kalau dalam Islam tuh sufistik ya, mungkin lebih ke sufi iya, gitu loh. Tapi jangan sampai terus karena sufi terus teknologi dan keduniawiannya ditinggal enggak gitu loh. Jadi iya, mereka bisa menyelaraskan itu gitu loh. iya, Dan betul, bahkan Mas. bisa menggerakkan peralatan teknologi-teknologi yang mereka gunakan sehari-hari gitu loh. Iya, Itu kalau saya lihat sih eh mungkin saya belum baca bukunya Mas Dino tapi arahnya iya, adalah ke arah situ gitu loh bahwa betul, kalau Mas. kamu sekedar bahwa kalau kamu sekedar menjelajah luar angkasa dengan teknologi ya ini tidak bisa seperti itu juga gitu loh. Iya, Star Trek aja Star Trek yang Next Generation itu dulu saya lupa yang iya. season berapa itu kan pernah berhadapan dengan hantu. Hah? Jadi ada Oh, dua episodenya Star Trek Next Generation iya. itu USS Enterprise-nya itu dimasukin hantu gitu loh. Nah, Oh, si hantu itu ini naksir sama sama dokternya yang cewek itu gitu loh. Contohnya gitu. Jadi agak-agak oh, aneh gitu contohnya pada saat itu. Terus iya. ada satu lagi kejadian Kapten Picard itu diminta untuk memeriksa satu koloni, ternyata koloni itu hilang.
ternyata hilang itu diculik oleh satu bangsa yang kayak jin gitu loh. Jadi bangsa ini Oh, nggak punya apa namanya fisik gitu loh. Nah, iya. iya jadi saya rasa sih ke depan juga juga mungkin lebih ke arah situ dan mungkin mungkin loh ya. Dan kalau saya lihat tadi kan pendapatnya Carl Gustav Jung ya kan, C.G. Jung ini kan temannya temannya Sigmund Freud ya kalau nggak salah ya. Ada filmnya juga kan tentang itu, judulnya Histeria kalau nggak salah, itu judulnya saya agak lupa. Nah, ini itu kalau Dasim kan kalau apa yang diutarakan oleh Carl Gustav Jung benar juga sih, tapi juga bahwa keberadaan eksistensi dari ekstraterestrial ini bagi saya, bagi menurut pendapat saya, in my humble opinion, IMHO itu tidak hanya dari persepsinya manusia aja, tapi juga Iya. ya sudah ada bukti-buktinya. Bahkan kebetulan saya Muslim, dalam agama Islam pun sebenarnya juga banyak hal-hal dalam Al-Quran dan hadis juga yang sedikit banyak menerangkan tentang eksistensinya para ekstraterestrial. Itu sih Oh, dalam iya. arti. Nah, ini juga ternyata mereka juga sering di dalam saya belum baca banyak tentang Bible, walaupun uh, pengam citingnya si Yeskiel nih, Ezekiel apa Yeskiel saya lupa, itu cukup Skill. cukup Yeskiel ya, itu ini cukup 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 unik juga dan cukup Betul. itu bisa dibilang sebagai UFO sightings lah ya. Tapi di dalam Iya. Al-Quran itu sebetulnya ada banyak yang mungkin gitu loh, para Iya. extraterrestrial ini mungkin juga intervensi juga dalam kehidupannya orang-orang suci di dunia ini yang kebetulan ini diceritakan dalam agama Samawi. Saya Iya. belum 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 mengambil ke Buddha dan Hindu dan Konghucu loh ya, yang mungkin jangan-jangan ada banyak juga di situ gitu loh. Jadi saya rasa sih ini arahnya ke situ, Mas Dino dan Reza gitu loh, bahwa Betul. adanya kesinambungan ke apa namanya gitu, bahwa ini jangan, bukan bukan sekuler tapi lebih pada sudah Iya. apa ya, uh, paralel, bahwa spiritual dan teknologi itu bisa sangat paralel. Udah gitu aja sih mungkin. Itu sih mungkin Betul. Mas Dino dan Desa. Oke, terima Boleh. kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Betul. Mas Firman. Betul. Saya ingin tambahkan sedikit tadi ya. Betul Hmm. tadi kata Mas Firman. Memang sebetulnya dalam kalau agama ya, kalau Pasoka tuh bukan hanya agama Samawi aja ya, tapi juga dia Buddha, Hindu, sampai apa Jansenisme dia pelajari semua ya. Nah, dia melihat apa garis besarnya aja. Garis besar dalam arti gini, mereka siapapun ya, ya utusan-utusan ini dia melihat sesuatu yang kita bilang supernatural. Hmm. Nah, seperti Buddha katanya dia pernah melihat apa ya, benda oval ya. Saya cuma tahu itu doang, benda oval dan di mana juga itu mempengaruhi dia juga gitu ya. Ya nanti detailnya mungkin bisa kita cari ya. Tapi intinya itu yang Palsuka ngeliat. Palsuka cuma ngeliat garis besar ya, baik di Islam, di Kristen atau di agama lain Hindu, Buddha, itu Hmm. dia. Hmm. Iya, dan Ya. Pasulka ini juga ini loh, walaupun dia agnostik ya, Iya, orang tuanya apa tadi Yahudi dan Katolik, tapi iya. ketika saya mengikuti presentasinya ya, dia bilang kalau dia melakukan meditasi itu, dan sekarang dia sudah Oh, sudah menghindari kopi dia. Wah, saya sih nggak bisa ya dari kopi. oh. Tapi bentar Mas, ini menarik ya. Eh, Bicara kopi itu apa? Kebanyakan ya, ya seperti yang dulu saya pernah bilang, mereka yang ketemu atau diculik alien biasanya suka berubah ya, jadi vegetarian, mereka nggak makan daging, ada yang nggak minum alkohol, bahkan ada yang berhenti merokok tuh deh. Nah itu mas, jadi ya ya semacam itulah yang dialami Pasuka. Jadi mengurangi apa yang dia selalu itu yang dia apa dia dia sukai senangi. itu ya, Hmm, hmm. dia sebagai Eh, itu. karena ini Pasulka itu menerapkan apa ya namanya itu ya, dia dia Iya. menyebutnya dengan istilah tuh protokol ya. Padahal kalau kita Oke. di Indonesia ya, kita dengar kata protokol itu pasti keamanan gitu. Protokoler presiden, protokoler apa lah, itu pasti keamanan. Oh, Tapi kalau iya. dalam apa ya kajiannya Pasulka atau mungkin orang-orang lain yang menggunakan kata protokol selain Indonesia, Nah, protokol ini kayak peraturan yang harus ditaati gitu. Nah,
Guna Oh, gunanya protokol ini kata dia tuh untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik bagi si individu tersebut. Makanya ketika oh ya. Pasulka ini bertemu dengan saya lupa ya, entah itu guru 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 spiritual atau guru meditasi ya. Tapi yang jelas bukan ini ya, bukan semacam Blavatsky ya, bukan. Tapi memang Oh, orang yang apa ya menerapkan pola hidup sehat dengan meditasi gitu ya. Itu orang ini juga nggak minum kopi kemudian karena katanya kopi itu iya. ada apanya gitu ya, saya lupa. Terus juga Pasulka meniru ini dan katanya ide-ide gagasan itu Iya. makin 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 muncul di pikirannya dia gitu. Iya. Oh ya. Wah, Oke, mungkin ada dari teks, ada yang bertanya atau apa? ada. Silakan. Ini dari komen dari Mas Erianto Rahman. Oh ya. Wah, Oh, ini apa kabar? Mas Ferry? Aduh, Kapten nyambung nih Star dengan Mas Trek Ferry ini. ini topik. Kapten Ah, Erianto. wah, oke. Hormat Kapten Erianto nih, Star Trek. Gini ya Star Trek itu ya, gini ya. Gini. Oh iya. Wah, Gini. kesulitan kalau gini. Saya mau tunjuk satu jari tapi nggak enak ya. Ya, oke. Star Trek tuh gini ya Mas Eri ya, gini ya. Oh Ya, iya, oke tuh oke gini. oke. Vulkan, Apa kata Vulkan. Mas Ferry? Ah, Live long and prosper. Live long and prosper. Mas Ferry, New Consciousness nanti di itu ya. Bisa topik kita Nah, nanti. Oke, mungkin ada yang itu. nah, Mas Eri ini berkomentar semua film yang disinggung barusan saya sudah pernah nonton juga termasuk yang Star Trek. Ini Star Trek yang ada ya Oh, episode yang didatangi hantu gitu ya Mas Eri ya? Ya, banyak kok di Star Trek itu yang Banyak. banyak iya. yang kalau kita mungkin nilainya klinik gitu mereka singgung semua. Oh. Ada satu episode yang judulnya Emergent. Itu sangat menarik ya. Jadi suatu hari pesawat ini Star Trek The Next Generation, kaptennya Kapten Picard. Suatu hari kapalnya itu ngadat gitu loh. Jadi pesawat kapal Enterprise itu ngadat, banyak malfungsi, malfunction gitu. Terus tiba-tiba mereka ngedeteksi ada kayak ada orang yang naruh benda asing di mesinnya gitu, di salah satu komponen elektroniknya lah gitu ya. Kemudian mereka program-programnya berubah. Nah, akhir cerita, singkat ceritanya, ternyata yang muncul, yang dilihat sebagai sabotase itu, ada benda asing itu ternyata makhluk hidup yang muncul. Jadi kapal itu kan udah berjalan menjelajahi angkasa, mengkoleksi informasi, sensor-sensornya ngoleksi bermiliar-miliar jumlah informasi, sehingga kapal itu melahirkan consciousness, dan consciousness itu jadi makhluk hidup baru gitu. Hmm, Jadi jadi bisa jadi juga yang tadi disinggung di buku, tidak hanya makhluknya saja yang bisa conscious ya, eh, iya. teknologi, kemudian spiritualitas menyatu jadi satu, tapi bahkan teknologinya itu sendiri pun hidup gitu loh. Bisa Nah, jadi, betul, ya betul. kan? Bisa jadi. Karena di Star Trek Bisa itu jadi. sering sering sekali disinggung yang seperti seperti Nah, itu. iya. Nah, Sama satu ini lagi masih Mas Rianto, Oh, dulu pernah ada satu episode di mana data itu kerasukan. Masih Data ingat nggak Mas kerasukan. Rianto? Iya, data yang Da- Android itu Mm. kerasukan, jadi kerasukan makhluk dari satu planet yang ternyata peradaban itu sudah hancur gitu loh. Nah akhirnya dia kerasukan ke data. Lucunya yang kerasukan itu data, bukan yang Android, bukan yang manusia biologis kayak Picard atau yang lain gitu loh. Iya, Itu ada, iya. mungkin Mas Arianto pernah ingat itu. Iya, saya ingat itu. Jadi makhluk itu dia bukan bukan hilang kalau nggak salah, dia eh, ascended gitu ya. Ascended, dia bisa survive tanpa tubuh, tapi kemudian dia hanya bisa masuk ke wadah yang teknologi base gitu. Ya data hmm, itu. Nah, jadi data itu dimasukin sama makhluk-makhluk itu gitu. Keras, jadi istilahnya kerasukan kan. Kalau kita sih, kalau saya nggak salah ingat ya, banyak sekali episodenya itu. itu Mas Eri di YouTube ada nggak yang seri itu ya? Bisa didapat di YouTube nggak ya? Adegan-adegan itu gitu. Ah, ada Kalau di kalau Mas Netflix sih, kalau mau di Netflix masih lengkap. Netflix. Nah, Masih mungkin ada lengkap. sepenggal adegan di YouTube.
Dia kan di YouTube kan suka ada film. Cuma saya nggak tahu kalau Star Trek yang khusus yang ini yang kerasukan ya emang perlu intensif juga nyarinya. Tapi mungkin ada kali ya materi ya Kayaknya bisa dicari di Google pakai Google ya. kata-kata Oke. kunci, misalnya apa ya, Nah, data paling nggak kalau Google-nya. data possessed by something gitu. Biasanya dia Oke. kan sekarang Oke. kan Google udah AI ya, jadi dia bisa cari Iya. yang mendekati gitu. Oh ya. Oke. Nanti saya Mm. coba-coba cari di itu. Ada tadi itu. Hmm. Nah, ini Pak Sulka juga membahas ini, Mas Dino, AI Iya. dengan hubungannya dengan fenomena UFO dan alien, tapi saya nggak terlalu memahami apa Iya. maksudnya gitu. Betul Mas. Itu di bukunya yang pertama yang bestseller kan juga subtitlenya kan apa? UFO Religion Technology. Kalau mungkin bisa Ya, covernya bisa dicari di sini kalau kalau nggak merepotkan, kalau nggak juga nggak hmm, apa-apa. Tapi nggak, ya teman-teman tahu kan ini nyambung dengan tema kita malam ini. Bukunya itu American Kepasuka American Cosmic ya. hmm. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Gatot, Mas Dino. Oh ya silakan. Mas Gatot bertanya nih ya, di halaman 62 disebutkan Young itu menyebut teknologi alien sebagai teknologi malaikat. Boleh tahu Malaikat. referensinya? Karena sepengetahuan saya, Young memang meneliti tentang fenomena UFO dan alien, tetapi ia tidak memiliki kesimpulan spesifik tentang UFO. Apa yang dia simpulkan? Sebentar apa ini? Iya, Apa yang dia simpulkan tentang fenomena tersebut? Ada archetype. Begitu kan ya, bisa dibilang yang itu non-believer, tidak percaya UFO, tapi juga bukan iya, debunker, karena atau ia meneliti fenomena itu dari kacamata psikologi. Nah, ketika yang bilang betul. teknologi alien sebagai teknologi malaikat, padahal dia punya konsep archetype itu, sebenarnya percaya UFO alien eksis. Saya pribadi lebih Iya. senang yang percaya sih, gitu. Oh, jadi pertanyaan Mas Gatot apa deh referensinya ya? Iya, halaman 62. Oh, tuh saya dapat referensi itu dari artikelnya Pak Sulka sama tuh ya saya lihat di belakang ada halaman referensinya. Tunggu di halaman kalau Mas Gatot lihat bisa di halaman 132 ya di bagian referensi ya. Itu bab 7. Nah, bab 7. Ya. Bisa di itu Mas Gatot kalau mau referensinya saya tahu saya catat ya. Ini ada di halaman 130 ya di situ. Iya, soal Jung Jung atau Jang yang ngomongnya, saya kurang tahu deh. Kalau singkat saya, Kang Jang Gusman ya. Jang ya, bukan Jung ya. Karena Eh, oke, ya, oke. Saya apa bilang Jang atau Jung aja dulu ya kalau gampang lah nanti bisa kita. iya, Kalau Jung itu setahu saya terus terang coba, saya bacanya nggak terlalu dalam untuk Jung, paling teorinya aja. Nah, tapi kalau saya setahu saya dia kayaknya juga non believer ya. Jadi maksudnya bukan orang yang percaya itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu, boleh boleh apa boleh kasih kasih tahu. Ha. Karena yang sepemahaman saya dia kayaknya non believer juga. Jadi masih gini mas, emang teori dia punya teori tentang UFO, tapi kayaknya dia nggak begitu percaya dengan UFO ya. Itu yang saya tahu ya mas ya. Mungkin kalau teman-teman ada itu bisa boleh koreksi. Nah, iya, karena dia lebih Hah? secara psikologi ya, dia lebih lihat Iya. psikologi aja. Nah, Dia lebih ke sebenarnya juga apa ya, yang ini juga masuk ke ini kok pembahasan filsafat. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah kuliah, dapat kuliah ya, mata kuliah filsafat oh iya, tuh, yang ini dibahas terutama soal archetype-nya itu. iya ada katanya dia emang 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 terkenal tuh. Hmm. Itu tadi Saya, Mas kan, oh ya harga, oh bisa beli tuh linknya di, oh ya dari Mas Nur ya, nanti bisa dihubungi nah, Mas Nur aja. Nah, ya. Kalau untuk beli buku saya langsung di apa Mas Nur, linknya itu ya di Pak Nur Agustinus. Tokopedia di Nah, Tokopedia. nanti ini kok di apa ya di video apa ini yang ditaruh di Beta Talks, nanti saya kasih linknya gitu untuk pembeliannya gitu. Oh ya, boleh. Hmm. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi ya ke Mas Dino yang berkaitan dengan Silakan. buku ini Ya. menuju kesadaran kosmik.
Oke, sambil nunggu teman-teman saya juga memberikan sedikit penjelasan dari buku ya. Nah, di bab 8 ini saya kasih khusus ya mengenai UFO yang agresif. Ini yang dulu kita bahas Mas Reza yang di Amerika Hmm. Selatan. Nah, nah ini beberapa kasus saya tulis di sini. Tapi saya maksud dari bab ini walaupun walaupun ini nggak akan nyambung dengan kesalahan kosmik, tapi maksud saya gini, ini tantangan buat challenge buat kita ya. Mengapa UFO di Amerika Selatan, Latin kok berbeda dengan yang di dunia Barat itu ada. Nah, jadi semacam suatu ya renungan lah gitu ya. Tapi itu suatu tantangan buat kita sih. Ini menarik ya. Kok agresif di sana? Nah, ini saya gitu. Saya selipkan di sini lah di buku ini Hmm. ya. Nah, di bagian akhir saya buat teman-teman saya juga kasih ya katakanlah semacam panduan ya tentang UFO. Misalnya biasa UFO terlihat cahaya dulu, nah terus ada waktu tertentu kalau boleh bisa dibilang ya, ada waktu tertentu. Terus mengapa UFO warnanya suka berubah-ubah? Nah ini saya kasih panduannya di halaman belakang ya. Nah saya kasih di situ. Mengapa bentuk UFO aneh dan mengapa penampakan lebih banyak di era 40 hingga era 90. Nah ini tadi yang tadi videonya Mas Reza juga ya, tadi membahas itu. Ya. Tapi bagus Mas, itu perlu buat kita nih, buat mereka semua Oh pemerhati ya. UFO. Sangat penting itu. Itu kalau ya wajib deh tahu apa fenomena yang di era itu ya. Iya. Jadi di video saya di YouTube itu saya Ya, menjelaskan ada 5 alasan kenapa kita kalau mau mempelajari fenomena UFO secara serius ya, dan kemudian kita mungkin bingung ya, teorinya kok banyak banget ya asal-usul UFO ini ya. Nah, ya, saya menyarankan teman-teman untuk mempelajari kasus di rentang waktu tahun 40-an sampai 2000-an akhir. Nah, ya, ada 5 alasan yang saya sebut di situ ya. Ini ya, seingat saya ya, mudah-mudahan saya ingat. Yang uh, uh, pertama, di era rentang waktu tersebut itu eh, terdokumentasi dengan cukup baik. Kalau kalau ya, kalau tidak lewat tulisan, berita koran atau laporan, biasanya dituturkan lewat omongan. Atau mereka ya, berusaha membuat sketsa. Nah, atau ada foto atau ada videonya. Tapi untuk foto dan video ya kita harus maklum teknologinya tidak secanggih sekarang gitu ya. Tapi yang pertama yang saya apa jadi acuan kenapa kok kita pelajarin tahun-tahun segitu karena ya dokumentasi ini masih 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 cukup baik gitu. Terus yang betul Mas. kedua itu banyak ufolog banyak ufolog itu muncul di era-era tahun itu. Ufolog-ufolog yang keren-keren ya. Ya bukan berarti sekarang nggak keren, tapi dulu tuh lebih beraneka warna gitu ya. Ada kayak Oke, Cynthia Hin gitu misalkan, terus iya, ada Alan Hynek, ada Pak Salatun juga, macam-macam pokoknya. Terus iya, yang ketiga itu eh masyarakat di era itu punya support system yang bagus dalam apa ya pelaporan UFO. iya, Bukan berarti tidak ada bullying ya, tetap masih ada kayak caci maki ada, hinaan gitu. Tetapi mereka tuh kayaknya lebih kompak di tahun-tahun segitu. Saya kasih contoh ya waktu di video itu, misalkan ada orang lihat UFO di kota A gitu ya. Kota A ini sebelahan dengan kota B dan kota C. Nah, ada kemungkinan UFO yang dilihat oleh orang di kota A itu juga terlihat iya, di kota B atau kota C atau kota-kota yang berdekatan gitu atau wilayah yang berdekatan. Nah, itu kenapa kok bisa terlihat? Ya karena emang selain UFO-nya tuh lewat di sana, orang ini orang di kota-kota sekitarnya itu juga mendengar berita yang pertama gitu loh. Oh, ada UFO iya, muncul di kota A loh. Oh, ini lewat nih UFO-nya gitu tuh. Jadi kayak apa ya? Masih masih banyak lah orang-orang yang melapor gitu ya, melapor tentang fenomena UFO yang terjadi dan laporan mereka itu didukung oleh organisasi-organisasi UFO kayak Gaipan, terus iya, move on, Bufora gitu ya, MUFON kayak gitu tuh. MUFON yang sekarang, MUFON yang dulu ya. Kalau sekarang kan kayaknya apa-apa berbayar gitu di Terus iya, iya, beda. terus apa namanya untuk jadi anggota itu setahun 2 juta itu Mas Dino, 2 juta rupiah. Setahun 2 juta rupiah. Saya nggak tahu kalau yang dulu tuh gimana. Mungkin ada yang gratis, tapi yang khusus ini 2 Iya, juta gitu ya. Nah, terus oke, yang keempat itu apa ya? Saya kok agak lupa ya sebentar. Ya, oh, yang keempat ini. eh Aduh, saya agak ketukar ya sama yang keempat atau kelima. Tapi salah satunya ini, Mas Dino.
Iya, laporan fenomena UFO dan alien itu di era 40-an sampai 2000-an itu dilaporkan oleh orang berbagai kalangan. Dari petani, iya, misalkan Antonio Villa Boas. Terus iya, dari pasangan suami istri, misalkan Betty Barney. Terus misalkan ada kasus UFO nampak di tahun 51 di Texas. Itu yang nonton itu mahasiswa, ibu-ibu, profesor, nah kayak gitu tuh. nah, Terus ya. juga, nah bedanya dengan yang sekarang itu kita cenderung dibuat bahwa laporan yang asli dan meyakinkan itu yang disampaikan oleh orang-orang ex-militer kayak Elizondo, kemudian David Grange gitu. Lalu gimana dengan orang-orang sipil yang benar-benar lihat UFO nih misalkan? Mereka nggak Iya. tahu harus melapor kemana yang saat ini loh. Mereka juga nanti dilaporin gini dibilang, wah kamu stres mungkin ya karena tekanan hidup gitu misalnya. Tapi kalau zaman dulu tuh kita mau lapor kemana, ada wadahnya gitu. Bahkan Pak Salatun dulu kan membuka ini ya, membuka hotline lah ya, telepon kalau lihat Iya. UFO. Terus ini kalau nggak salah yang terakhir itu laporan UFO itu masih membumi di era tahun 40 sampai 2000. Karena masih banyak diliput di koran, banyak diliput di TV. Kalau Betul. sekarang agak jarang sih, agak jarang Iya. gitu. Sekarang lebih banyak di internet kalau gitu sih. Lebih banyak di Masa internet dan kemudian kita dengerin ternyata hoax gitu. Kita ah, dengerin ternyata ujung-ujungnya ya apa ya, kayak satu kurang apa ya? Seperti itulah. ya gitu gitulah pokoknya ya. Ya, Eh, seperti itulah. Ya, salah satu dia untuk buat sensasi, untuk buat daya tarik ya. ya Ya buat gitulah. sensasi aja kayak gitu tuh. Itu yang zaman sekarang dia. Makanya penting mempelajari UFO di masa itu ya sebelumnya. Ya, itu penting sih. Karena ya apa saya membandingkan dengan yang sekarang ya. Ini bukan berarti saya nggak percaya Elizondo dan David Grass ya. Tapi gini loh. Iya, eh masa iya sih laporan UFO yang harus kita garis bawahi atau garis merah atau harus kita apa ya stabilo di highlight itu adalah laporan-laporan dari ex militer itu kok kesannya eksklusif sekali ya gitu ya. Coba kalau zaman dulu itu Mas Dino, siapa aja yang bisa pernah lihat UFO ya, selama itu disampaikan dengan oh, jujur, iya, itu bakal bakal dimasukkan ke iya, laporan-laporan kayak FSR gitu ya. Bahkan bahkan kan ada ya UFO yang berbentuk apa ya? Bentuknya aneh gitu misalkan apa ya? Ya tadi itu kayak misalkan Dokter X ya yang bentuknya seperti tutup penanak nasi itu. Coba kalau kita omongin sekarang ya, tahun 2027 misalnya 2024 misalkan, saya ngomong nih, oh saya habis lihat UFO, bentuknya seperti apa? Seperti penanak nasi gitu. Itu pasti banyak yang tawa gitu. Tapi kalau zaman dulu masih masih dipikirin tuh, masih diseriusin itu. Kayak gitu sih. iya. Tapi tunggu, mengenai Luis Elizondo ya, Hmm. saya coba pertanyakan gini. Kayak itu kan dia dengan kalau nggak salah dengan senator juga ya kerjasama Harry Reid ya, yang dari Mhm. Demokrat. Nah, ya, nah intinya gini, mereka Harry Reid sama Bigelow ya, kan mereka ini berhubungan semua nih ya, Hmm. Luis Elizondo. Nah, mereka bisa ya mengklaim seolah itu proyeknya Pentagon. Padahal kalau kita teliti itu proyeknya mereka aja, cuma yang apa? Iya, ya Oh, intinya itu yang sebenarnya kayak cari duit gitu loh, menurut saya ya. oh, ya mungkin juga ya, mungkin juga. Mhm. Tapi nggak intinya gini, ada banyak juga yang kritis. Ya soal apa yang di Elizondo, oke itu ya saya nggak tahu permasalahan itu dia bisa benar bisa nggak ya. Tapi Hmm. poin saya gini, yang rame itu nggak mereka bikin rame sendiri masalah itu dari Pentagon. Padahal Pentagon ini sebetulnya yang setahu saya ya nggak terlalu nggak interest dengan itu juga sebetulnya nggak terlalu interest banget ya. Perhatiin ya tapi nggak interest. Tapi mereka bisa bilang itu proyek dan dari Pentagon. Nah itu jadi mereka rame sendiri aja gitu loh mas. Nah itu Iya, saya iya, iya. pertanyakan. Dan lagi Pentagon lebih percaya ke apa yang Aro itu mas, Aro Iya, ya, ya, Aro. Aro. Hmm. Nah itu Pentagon lebih kalau soal UFO mengandalkan mereka. Makanya maksudnya Bigelow, Elizondo bisa mengklaim mereka tuh bagian dari situ. Padahal Pentagon ini kayaknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bukan nggak ngakuin ya, tapi maksudnya nggak nganggap mereka banget banget sih. Hmm, hmm, Itu ada yang saya cuma pertanyakan. Itu hmm, hmm. yang dulu, sorry, itu yang dulu pernah dijelasin sama Mas Gatot di grup WA Beta UFO kita ya, yang Mas Gatot pernah jelasin adanya banyaknya apa namanya itu saya kan tanya waktu itu ini organisasinya apa sih kok singkatan-singkatan semua terus
AA apa tips ya, gitu ya, kayak AA tips. terus kayak Ya, kayak kayak tumpang tindih, nggak Iya, ini loh, itu. kewenangannya tuh gimana gitu loh. Terus laporan UFO gimana? Terus juga yang menarik tadi omongannya Resa ya, bahwa kok kayaknya kok diarahin ke militer. Iya, jadi ini Res, mungkin mungkin efek dari perkembangan di dunia entertainment populer ya, dalam hal ini Hmm, film gitu loh, karena seperti gitu. Terus juga apa namanya, apa ya, apa namanya gitu tuh, mungkin sensasi dari berita-berita tentang penampakan UFO yang dulu ya, dulu itu kan hal yang wah ya, wow, aneh gitu loh. Tapi terus Iya. ketika zaman sekarang kan kayak sudah banyak yang lebih aneh lagi gitu loh. Mungkin mungkin juga seperti itu, dan teknologi juga semakin canggih, dan orang juga apa namanya, logikanya juga sudah berbeda dengan logika ketika di era Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Dunia Kedua atau baby boomer Iya. seperti itu. Kita sudah melampaui tahapan-tahapan kebudayaan era-era tahun 60-an, Flower Generation, lalu tahun 70-an generasi Yuppies, generasi Look Good Feel Good tahun 80-an, nah kayak gitu loh. Jadi masalahnya juga seperti itu. Jadi masalahnya kompleks juga sih. Ada unsur budaya yang cukup, terutama budaya budaya populer ya dari dunia barat gitu, yang mempengaruhi ini juga gitu loh. Jadi ya ya sudah beda gitu loh, kondisi seperti itu. Jadi ya memang seperti katanya Rasa ya benar. Jadi penampakan UFO yang legend ya sampai 2000 itu, setelah itu ya sama aja, masih ada penampakan, tapi ya lebih yang terblow up kayaknya ya ya, picky lah, lebih 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 pilih-pilih gitu loh. iya lebih pilih-pilih dari militer itu ya. Padahal ya, kalau misalkan apa ya, kita dengerin orang yang bener-bener lihat UFO dan alien gitu misalkan, mereka tuh betul-betul bingung loh. Ini nih kalau misalkan mereka jujur ya laporannya, mereka tuh betul-betul bingung, bingung Iya. dan gini, saya tuh orang yang punya, ya ini prinsip yang terlalu personal ya. Saya tuh orang yang punya keyakinan sesuatu yang benar-benar jujur itu sebenarnya sangat simpel. Maksudnya simpel itu kayak nggak rumit dan nggak berusaha ditutup-tutupi. Nah, coba kalau yang sekarang ya, eh bedanya apa sih UFO hearing yang dulu sama yang sekarang itu? eh Kayak tetap aja gitu loh, kayak bener-bener nggak terbuka gitu, nggak terbuka. Jadi Iya. apa gitu hasilnya apa gitu. Dulu dulu terus terang, saya semangat ya ketika dengerin apa disclosure atau apa tuh istilahnya itu ya, yang 2002 berapa itu. Oh ini keren nih, David Grush ngomong gini-gini, ada non-human intelligence dan lain-lain gitu. Tapi sudah bertahun-tahun lewat lamanya juga nggak ada yang gamblang gitu loh. Sebenarnya ini apa? Coba kalau Nah, zaman dulu ya, misalkan kayak ini aja deh, saya kasih contoh John E. Mack ya. John E. Mack itu ketika dia nanyain anak kecil yang lihat UFO atau alien ya, atau Bud Hopkins lah, itu didebat dan di debatnya itu orang pinter sama orang pinter loh. Jadi kayak Bud Hopkins tuh ngomong kayak gini, metodenya seperti ini, nanti ada yang komen apa namanya dari ahli psikologi itu kayak beranggapan kayak gini. Caranya Bud Hopkins tuh menanya itu seolah-olah mengarahkan orang-orang itu untuk menjawab atau menuju ke apa yang Bud Hopkins mau gitu. Oke, memang ini ada ini ya, ada perdebatan ya. Tapi kan ini terkesan terbuka, Mas ya. Terkesan terbuka gitu loh. Oh, iya. Bud Hopkins caranya gini. Oh, ini ada orang ngomong caranya tuh begini. Nah, terbuka. Tapi sekarang tuh enggak loh. Kayak ini aku punya loh gitu. Kamu nggak tahu kan? Ye. Jadi kayak Iya. jadi kayak gitu. Nggak tahu kan? Ye. Jadi kayak Oke. Kata-kata apa saya sih? setuju tuh. Iya. Maksudnya tumpang tindihnya itu loh, AATIP, AWW, ASP, aduh apalagi banyak banget singkatannya ya. Makanya banyak yang kritik. Ini kayaknya mereka-mereka aja yang bikin rame sendiri. Nah, Jadi, oh, betul. Dan yang ini Mas yang menarik yang dulu kita pernah bahas ya, juga sama Mas Ferry kalau nggak salah, yang dari ahli fisika ya, dia ahli fisika nih, ya Shane Carroll, dia pertanyakan semua penemuan dari Bigelow itu tadi, ATIP tadi gitu kan, hmm, soal apa warp drive ya kayak gitu-gitu ya, mesin waktu atau apa. Nggak dia pikir itu mereka mengklaim sendiri mereka udah menemukan gitu loh. Cuma dibilang ya secara teori emang mungkin kayak gitu-gitu, tapi ya kalau mewujudkannya
Kalau menurut Shane Carroll ya masih susah kalau untuk sekarang ini ya. Nah, tapi Hmm. kalau Bigelow sama lain-lainnya, Luis Elizondo bisa mengklaim sudah dapat gitu. Itu aja sih, Mas. Hmm, Jadi poin hmm, saya hmm. kayak mengklaim sendiri, tau kan? Ya. Uh, Kayak saya bingung tuh party ini AATIP, AWASP, AW apa lagi tuh banyak banget tuh singkatannya. Coba deh kalau teman-teman mau lihat bisa di situ. Bahkan ya, organisasi ya, atau mungkin katakanlah komunitas ya, yang membahas UFO, yang punya huruf A double, itu ada dua, AA Tips, AARO. Ya, AA Tips, Oh, AARO. Jadi, iya, wah, eh, ini yang mana ya? Yang mana yang harus kita teliti gitu loh. iya. Saya saya Kalau nggak pemerintah, meragukan saya nggak uh, meragukan video-video militer ya, entah itu gimbal, tiktak, iya, apa itu saya nggak meragukan enggak. Cuma eh kesannya itu kayak eh, apa ya, kayak ya aku punya loh, kamu nggak tahu kan. Nah, kalau kamu mau tahu, ya betul Pak. kamu harus ini, tapi ketika kita misalkan melangkah ke yang ditunjukkan itu tetap nggak dikasih tahu gitu. Kayak what the hell. Iya, Iya sih. iya, iya, iya. Kayak Itulah kayak seakan-akan sekarang tuh ini gini ya. loh, kayak ini tuh kayak zaman-zaman Blue Book, buku biru dulu itu, Blue Book itu, tapi Blue Book itu kan satu satu instansi gitu loh. Nah, sekarang Ya, instansinya banyak gitu loh, kondisi kayak banyak. Iya, gitu. Dan Blue Books itu ya, meskipun ya ini pandangan saya pribadi, walaupun mereka tuh denial, apa namanya, berusaha untuk membantah kesaksian yang benar-benar jujur, tapi masih masih kita apa ya, kita agak respect gitu. Kita tahu respect sama mereka karena iya, siapa tahu apa yang dilihat orang-orang memang gas alam gitu misalkan ya. Walaupun nanti dibuktikan ternyata oh bukan gas alam, ternyata UFO. Nah, itu mungkin Blue Book salah. Tapi perbandingan antara yang ngomong dengan yang lawan tandingnya ini masih seimbang gitu. Sama kayak yang tadi tuh Bud Hopkins punya metode apa namanya, hipnosis regresi gitu ya. Terus ada mungkin orang-orang dari kampus mana yang ternama itu ngomong, oh caranya Bud Hopkins ini kok seperti mengarahkan orang untuk mengikuti alurnya ya. Ini kan bagus gitu loh, kita jadi punya perbandingan, nggak serta merta langsung percaya satu pihak. Nah kalau yang sekarang ini loh, kita nah, mau percaya militer ya, wah militer keren nih, punya punya rekaman ini gitu ya. Tapi iya. begitu kita ya, lihat juga tetap ditutup gitu ya. Maunya Tapi apa yang ya? penting ini, nah, yang penting ini, oke dari militer. Tapi siapa dulu yang nyampein? Nah itu yang saya pertanyakan. Kalau Bigelow yang sampein, bukannya apa ya? Lama-lama saya juga jadi pertanyakan loh. Bigelow atau Luis Elizondo, terus sama siapa ya? Dia Tom DeLonge ya, yang kita kan mereka juga dulu bikin itu kan. Hmm, To the Star Academy, aduh banyak banget deh kayak gitu-gituan. Nah maksudnya kalau versi mereka, saya pertanyakan, videonya bisa jadi benar ya, cuma kalau versi mereka, klaimnya itu loh mas, klaim sendirinya itu loh yang, hmm, saya akhirnya jadi bertanya, misalnya mereka bilang, apa tadi, warp drive ya, itu udah ditemukan. Padahal kalau dari ahli fisika yang betul-betul murni, mereka masih mempertanyakan, nah, kayak gitu-gitu loh mas, banyak penemuan yang mereka udah mengklaim gitu loh. Nah, hmm, bicara arah Pentagon, kebetulan di buku saya juga bahas ini ya, di bab 3 nih, saya juga, yang luput dari Pentagon. Nah itu, saya juga bahas Blue Book, sama Aro juga itu saya bahas juga di situ. Oke, hmm. mungkin ada tanggapan teman-teman, komentar atau mungkin ya silakan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Mungkin di satu kolom chat pertanyaan lagi, satu atau dua pertanyaan lagi ya. boleh. Terus kita apa, akhiri sesi ini. Oh, sudah jam berapa ini ya? Hampir jam 10. Oh ya, Nah, boleh boleh Mas. Ya, saya tadi ini sih sebenarnya Mas Dino. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman itu tentang, ya, kebetulan Mas Dino ini juga tadi membahas tentang apa namanya, eh, kesan spiritual. Salah satu kesan apa ya, dalam kasus encounter kadang ditemui kesan spiritual gitu. Nah, itu ya. nanti yang akan saya coba bahas ya dengan Oh teman-teman. ya, Tapi ini tidak direkam, tidak direkam, oh tidak ya, direkam. Ha. Kayak sesi bebas lah, kayak sesi bebas yang dulu gitu. sesi bebas ya. Hmm. Mas Juno Oke. videonya agak-agak miring. Oh, enggak, iya tuh. Saya tadi tekan, sorry sorry, ini lagi tuh. Saya close dulu sebentar. Saya salah. Maaf tadi mau tekan volume kok jadi sebentar ya. Iya, Tapi ya. suara kedengaran Mas. Kedengeran, kedengeran. Ah, ini udah kembali nih. Nah, ah ya muncul lagi. Hmm. Nah,
Saya tadi nggak ngalamin itu. Tadi sebelum beta juga ada masalah teknis kayak gini. Hmm, Sekarang udah kelihatan ya? sudah kelihatan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Sambil Eh, nunggu masih lagi soal buku ya. Jadi buku Jadi ini bisa penghasilan itu dibeli di Pak, nanti ini ya di link khusus ya di Tokopedia ya, Wikipedia, ah, atau bisa hubungi Pak Nur Agustinus langsung ya. Itu mungkin cara mungkin paling cepat bagian ya mungkin ya. Ya, ah, bisa hubungi di Pak Nur Agustinus langsung. ya mungkin bagian di Surabaya bisa itu ya, mungkin bisa lebih langsung. Hah, Nah, untuk teman-teman kalau ya misalnya sudah dapat buku ini semua bab penting ya. Tapi kalau pengen tahu poinnya, saya kasih ini bab 4 ya. Ini tadi ya, respect religius itu ya itu kalau mau dapat intinya tadi di halaman 25 ya, respect religius. Satu lagi tentang mengenai buku, nah ini tadi saya belum sempat singgung ya, tapi ini penting ya. Ini berarti ya. Invasi 1973 dulu kan di kita pakai. Saya saya ceritakan secara khusus ya. Ini relevan ya untuk kedepannya ya. Peristiwa yang sangat apa ya luar biasa ini. Itu suatu peristiwa memorial. Emang sesudah itu emang sepertinya nggak terjadi lagi ya. Belum bukti antisipasi ada. hmm. Itu kasusnya itu Mas Kesa siapa ya yang dulu kita bahas ya. Kalau Sixon ya yang diculik itu. Yang mana? Kevin Parker, Kevin Parker sama Hickson itu ya yang diculik itu ya. Uh, itu oh yang ini Mas, siapa sih gambarnya ini? Yang kita, Oh, si Pascagoula. Pascal, oh ya maksud Pascal ya. Hmm. Ketika masuk gelombang 73 ya, sebenarnya kan itu masanya ya Oktober kan, saya ingat banget Ya, ya, bulan Oktober. Nah, oke. Mungkin ada komentar lagi atau apa sebelum saya kasih sedikit kata penutup ya. nah ini teman-teman kalau yang mau cari bukunya Mas Dino Michael bisa lihat di kolom kolom centang kolom centang kolom-kolom chat ya. Ini Mas Gatot memberi Nah, informasi Tokopedia, cari toko Bina Grahita Mandiri. Nah, ini kemudian Mas Dwinanto menambahkan, oh ya, segera beli, aku dapat harga 57.000, include ongkir, oh, sudah ya. termasuk ongkir. Oke. Ya, saya anggap itu kalau bahasa Inggris apa masterpiece atau masterpiece ya. Kalau Masterpiece, masterpiece, Mas. karya ya untuk buku ketiga ini ya saya menganggap ini masterpiece saya ya karena udah Hmm. maklum udah 40 tahun lebih saya Tuh. pelajarin UFO dan saya merasa ya udah ada jawaban dalam arti tertentu ya. Hmm. Fenomena itu tetap misteri, tapi paling nggak saya udah tahu oh dia arahnya ke sini nih. Hmm. Ke Oh, Mas itu Dino, tadi saya ya. ada pertanyaan terakhir ini. Apakah setelah Eh, buku ini cetak ya, Mas Dino bakal nggak nulis lagi gitu? ada rencana nulis lagi dan Oke. ide sementara ya ini bisa berubah ya. Ide sementara yang saya dapat tentang transformasi spiritual. Oh ya, Uh, sip, sip. kayak bukunya John M. Mack itu ya Ah, transformasi. Karena ini nyambung dengan kesadaran kosmik. Tapi ya ini ide pertama saya yang ada ya. Kita lihat hmm, perkembangan juga. Ya itu mungkin masih agak lama, 3-4 bulan lagi. hmm, Nah, kalau saya nggak tahu ya, kalau masih konsisten, saya paling temanya ke situ mas. Satu buku hmm, lagi tentang itu. Habis itu mungkin ya istirahat dulu hmm. sambil dia ngamatin ya itu tadi apa hal-hal yang baru nanti di UFO. Ya. Hmm. Jadi memang Mas Dino harus terus nulis, Mas Dino. Harus Saya terus terus nulis. tetap sih, Hmm. tetap. Cuma maksudnya ini yang saya bilang ini saya juga agak ini yang bikin saya merinding kok tiba-tiba gimana ya? Sepertinya kita akan memasuki era baru nih mas. Yang saya bilang ke Mas Reza dulu di apa ya webinar. Iya, detik ini kita udah ke sana. Nah, cuma ngerinya aja seperti apa yang kita hadapi kita kan nggak tahu ya. Tapi Ya. ya kalau saya bilang yang pasti ada unsur spiritual tadi. Saya bilang Mas Hmm. Firman juga Mas Reza ya spiritual nanti akan bagian dari UFO di masa nanti. Hmm. Nah, cuma ya seperti apa? Waduh, itu udah beyond my imagination ya. Ya, Nah, ya. tapi teman yang ngikutin webinar ya itu yang saya bisa bilang ya. Kita antisipasi dengan hal yang baru yang jelas menurut saya unsur spiritual. Nanti kita lihat aja.
Jadi masih Mas, masih ada nulis sih masih ya, tapi mungkin tentu nggak dalam waktu dekat. Ini kan baru selesai ya. Saya lagi fokus ke penjualannya sama apa penyebarannya ya. Maksudnya promosinya. Pak. Ya, ya, ya. Nah, sekali lagi selamat Mas Dino untuk buku barunya. Ya, sama-sama Mas Reza juga terima kasih dengan kesempatan ini juga Ya, dan teman-teman silakan beli ya. Saya bagi masterpiece saya. Nah, itu ya saya memberikan wawasan baru ya. Nah, dan saya juga berimbang ya di buku ini ya. Karena di belakang itu saya kasih teori semua, tapi selama ini saya kembali ke pembaca masing-masing. Mungkin hmm. ada yang senang dari inti lain, saya cantumkan. Ada yang dari pengantin lain, ada Gizmo juga ada, sampai time traveler juga ada, saya cantumkan. Nah, sampai yang terakhir apa? Crypto Terrestrial ya, Ya, yang belum belakangan ini lagi, hmm. dipromosikan. Itu juga ada. Jadi kembali ke masing-masing. Oh, terakhir ya. Di bagian terakhir itu pengalaman saya melihat UFO, saya tulis di situ ya. Oh Pengalaman ya, penulis, ya. nanti teman-teman bisa baca. Nah, mungkin udah tadi ya, pengalaman penulis. Nah, emang terus terang ya, yang saya alami sebetulnya nggak istimewa banget ya. Saya sendiri juga sebetulnya nggak terlalu sering mikirin loh. Cuma kadang-kadang kalau saya ngerudung ya, waktu saat saya di New York, oh ya saya pernah lihat itu sebetulnya. Gitu Mas. Hmm. Ini Ah, pengalamannya ada di halaman 117 ya di sini ya. iya, pengalaman penulis. Itu saya lihatnya di atas gedung Empire State. Godzilla, King Kong, itu saya. Hmm. Dan ini menarik Mas. Saya kerja di Pennsylvania kan. Hmm. Belakangan saya bertahu di buku ya. Itu ada di sana tuh banyak UFO juga loh. Ada UFO, ada Bigfoot. Bigfoot yang paling banyak di Hmm. Pennsylvania. Untung saya nggak lihat ya. Aduh, alhamdulillah. Ada Kalau lihat, Bigfoot, ada wah ngeri ya. UFO. Sama ini hantu-hantu dari ya kalau legendanya orang sana ya. Prajurit-prajurit waktu zamannya Civil War itu kadang masih gentayangan loh di situ. Nah, Waduh. itu saya tulis di buku. Nah, iya, di daerah ini Gettysburg. Kalau saya di Ah, kota Gettysburg, jadi ya nggak jauh juga sih, nggak terlalu jauh, tapi hmm. ya beda wilayah Gettysburg. Nah, Itu malah jadi tempat para sampai wisata itu. Gettysburg sampai ada videonya kan yang di YouTube itu Oh ada hantu videonya ada. ya Nah, hantunya jalan terus hilang kayak gitu ya iya, dengan seragam-seragam itu seragam-seragam perang mereka iya tapi nggak tahu seragam sih zamannya itu Civil beneran apa War enggak. ya. Iya kan itu kan soalnya salah satu pertempuran turning point ya Iya jadi berdarah. kalau Ya, kalau itu utara kalah kan selatan bakal tembus langsung sampai ke Washington DC kan gitu betul. tapi akhirnya yang ditahan di situ sama Jenderal Grant ya. Iya. Itu tahun 1863 kalau nggak salah ya. Itu emang akhirnya arahnya sejarah Amerika kan berubah juga dari situ ya. Itu turning point juga lah kalau bisa dibilang dari itu. Coba itu genangannya hantu itu tempat pariwisata loh di Amerika. Hantu bisa jadi pariwisata. Oh ya Harusnya terakhir Indonesia juga ya. Gimana Mas? mesti mesti kita baik untuk sebuah acara TV ya, ada untuk promo. Kalau pariwisata saya kurang tahu ya. Mungkin kalau di daerah pedalaman ya mungkin ada kali, cuma nggak populer mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Hmm. Terakhir saya waktu di New York ya, saya sempat loh lihat gedung WTC sebelum dihancurin ya. Nah ini ada di sini. Itu saya lihatnya bulan Februari 2001 ya. Kan WTC kan September, jadi 7 bulan kemudian baru ya gedung itu udah nggak ada lagi. Hmm. Tapi waktu itu saya nggak ada firasat sama sekali loh mas. Saya nggak ada feeling apapun kalau 7 bulan kemudian WTC akan hancur. Uh, saya juga cantumkan di situ. Hmm. Nah, terus satu lagi mengenai buku. Nah, bagaimana saya memandang UFO nanti bisa dibaca di ini ya, di kata pengantar itu saya cukup kata pengantar kali ini cukup panjang ya, mungkin sampai 4 halaman, biasa 2 halaman saya ini, mulai dari saya mengapa saya minat, kapan saya minat, sampai ya pandangan saya seperti apa itu saya tulis di buku. Teman bisa lihat ya di kata pengantar ada saya tentang buku. Hmm. Ya, oke, saya
Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan Mas Dulu? Oh ya, paling ini aja ya. Kita antisipasi fase baru penampakan UFO yang kalau menurut saya ya unsur spiritualnya akan sangat kuat. Cuma seperti apa saya belum tahu. Itu nanti akan saya dalami ya. Tapi yang jelas dan Hmm, hmm, sangat hmm. berkaitan. Sekarang aja udah kelihatan unsur spiritual, tapi nanti akan lebih lagi, Mas. Jadi spiritual akan ikut masuk dalam fenomena UFO di masa itu aja sih. Hmm, hmm. Oke, eh, terima kasih Mas Yudo untuk waktunya dan terima Ya, kasih buat teman-teman atas waktunya. Kita mungkin akan ya, ketemu di pembahasan Beta Talks yang akan datang ya. Jadi sekali lagi ya, selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung. ya. Terima kasih ya semua teman-teman. Sama-sama. Makasih Mas Reza.